Saya terlambat kerja dan dipanggil ke ruangan CEO. Di sana, saya melihat foto ibu saya dan terkejut bertanya, "Bapak kenal beliau?" CEO itu menjawab dingin, "Apa urusannya denganmu?" Saya tertawa, "Tentu saja itu urusanku. Itu ibu saya, nama saya Maya. Saya berusia 25 tahun. Saya bekerja sebagai perencana strategis di Nusantara Corp, sebuah perusahaan raksasa di Surabaya. Pagi itu, saya terbangun oleh dering telepon yang tak henti-hentinya, rasanya seperti seseorang baru saja menuangkan api ke telinga saya. Jam di ponsel menunjukkan pukul 09.02. Saya terlonjak, jantung saya seperti diremas. Jam kerja dimulai pukul 08.00. Saya begadang sampai pukul 12 malam untuk merevisi proposal proyek tahunan yang sangat penting. Itu adalah proyek yang diincar oleh seluruh departemen perencanaan kami. Siapapun yang berhasil menjalankan proyek ini, tidak hanya akan menerima bonus sebesar 150 juta rupiah, tetapi juga berkesempatan dipromosikan menjadi ketua tim. Selama 3 bulan bekerja di perusahaan ini, saya telah menggertakkan gigi dan menelan ludah, sabar menghadapi orang lain yang mengambil kredit atas pekerjaan saya dan terus-menerus dikucilkan. Saya hanya menunggu hari di mana saya bisa berdiri di depan manajemen dan membuktikan bahwa saya bukan karyawan baru biasa yang mudah ditindas. Namun, tepat di hari CEO dijadwalkan mengunjungi departemen kami, saya malah ketiduran. Saya buru-buru menyambar tas, bahkan tidak sempat menyisir rambut atau mencuci muka, lalu berlari keluar dari kamar kos. Taksi online yang saya tumpangi terjebak dalam kemacetan parah di Jalan Basuki Rahmat. Matahari bersinar terik, memanaskan aspal jalan. Duduk di dalam mobil, saya menggenggam ponsel erat-erat, hanya ada satu pikiran di kepala saya. Kali ini, habislah saya. Saat saya berlari masuk ke lobi utama, orang pertama yang saya temui adalah Pak Tirtayasa, Kepala Departemen Perencanaan. Di sebelahnya berdiri Dewi, rekan kerja sekaligus keponakan jauh saya. Selama 3 bulan terakhir, saya telah bekerja keras hingga larut malam dengan ide-ide yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya menerima revisi-revisi kecil dari Dewi. Setelah itu, nama saya diganti dengan namanya saat revisi tersebut dikirim ke atasan. Pak Tirtayasa tahu soal ini, tapi ia selalu pura-pura tidak tahu. Dalam setiap rapat, ia selalu memuji Dewi atas kemampuan berpikir strategisnya. Sementara itu, ia selalu mengatakan kepada saya bahwa pekerjaan saya tidak luar biasa. Melihat saya datang dengan napas terengah-engah, Pak Tirtayasa melipat tangannya di dada. Wajahnya sedingin es, "Hebat sekali, Maya. Seluruh perusahaan tahu Pak Bara akan datang untuk inspeksi hari ini, dan kamu satu-satunya yang terlambat hampir 2 jam. Kamu pikir peraturan perusahaan ini lelucon?" Dewi, yang berdiri di sampingnya, menutupi mulutnya dengan tangan dan tertawa sinis. "Maya, kamu benar-benar tidak tahu malu. Proyek besar akan segera dimulai, dan kamu malah terlambat. Kalau aku jadi atasanmu, aku sudah memecatmu." Saya menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Maaf, Pak Tirtayasa. Tadi malam saya merevisi proposal proyek sampai larut. Makanya saya ketiduran. Tapi proposalnya sudah siap dan ini pasti tidak akan memengaruhi persetujuan minggu depan." Pak Tirtayasa mendengus. "Seberapa bagus proposalmu?" "Saya belum tahu. Tapi sikap kerjamu ini tidak bisa ditoleransi. Pak Bara sudah tahu. Beliau menunggumu di lantai atas. Pergi dan jelaskan sendiri padanya." Mendengar nama Pak Bara, bulu kudukku merinding. Bara Wijoyo adalah pendiri Nusantara Corp. Usianya baru awal 30-an. Tetapi ia telah mengubah perusahaan ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Di kantor, orang-orang membicarakannya dengan campuran rasa kagum dan takut. Ia terkenal karena ketegasannya dan kebenciannya pada kecerobohan. Konon, ia pernah memecat seorang direktur departemen tepat di tengah rapat hanya karena satu kesalahan dalam laporan. Aku masuk ke dalam lift, merasakan kakiku berubah lemas. Pintu tertutup. Aku menatap pantulanku di dinding cermin. Rambut berantakan,
lingkaran hitam di bawah mata, kemeja yang kusut. Setelah malam tanpa tidur, aku tiba-tiba merasa begitu sedih hingga tenggorokanku tercekat. Saat orang lain mencuri hasil kerjaku, tidak ada yang melihat. Saat aku bekerja sampai kelelahan, tidak ada yang tahu. Tapi begitu aku terlambat satu kali saja, semua orang dengan tidak sabar menunggu pemecatanku. Di lantai atas, asistennya, Indra, menungguku. Ia menatapku dan berkata dengan suara datar, "Maya, Bapak sudah menunggu." Pintu ruangan terbuka. Di dalamnya begitu luas dan sunyi, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Di balik meja kerja besar dengan kepala tertunduk, duduklah Barawijoyo yang sedang memeriksa dokumen. Setelan jas abu-abu gelapnya membuat sosoknya terlihat semakin dingin dan kaku. Ia tidak mengangkat kepala, hanya bertanya, "Kamu tahu kenapa saya memanggilmu?" Aku menundukkan kepala. "Ya, saya tahu, hari ini saya terlambat dan melanggar aturan perusahaan. Saya siap menerima hukuman apapun, tetapi saya jamin ini tidak akan terulang dan tidak akan memengaruhi proyek." Keheningan menguasai ruangan selama beberapa detik. Aku bersiap mendengar teguran keras atau bahkan surat pemecatan. Namun, saat aku mengangkat kepala, tatapanku tertuju pada dinding di belakangnya. Di sana tidak tergantung ijazah atau lukisan mahal, melainkan hanya satu foto lama dalam bingkai kayu. Di foto itu, ada seorang gadis berusia 20-an dengan rambut disanggul tinggi, mengenakan kemeja putih. Ia memiliki senyum yang lembut, tetapi matanya sangat tegas dan penuh tekad. Aku terpaku di tempat. Foto yang persis sama juga ada di rumah kami. Ibu menyimpannya di laci meja nakas, terkadang mengeluarkannya, mengelap debunya, dan menatapnya lama. Ia bilang itu foto masa mudanya, ketika ia baru mulai bekerja sebagai guru. Di foto itu adalah ibuku, Lestari. Aku lupa bahwa aku sedang berdiri di depan sang CEO. Lupa bahwa aku bisa dipecat. Aku menatap foto itu dan berseru, "Pak Bara, dari mana Bapak dapat foto ini?" "Bapak kenal wanita di foto itu?" Barulah saat itu Barawijoyo mengangkat kepalanya, tatapannya langsung berubah. Wajahnya yang dingin menjadi lebih keras, dan suaranya lebih berat. "Siapa di foto itu dan apa urusannya denganmu?" Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk antara bingung dan geli oleh pertanyaannya. Tentu saja ada urusannya. Itu ibuku. Pena di tangan Bara terhenti. Ekspresi wajahnya berubah drastis, seolah-olah seseorang telah mendobrak pintu yang terkunci selama bertahun-tahun. Ia tiba-tiba berdiri dan menghampiriku. "Apa katamu? Lestari adalah ibumu?" Aku mengangguk. "Iya, nama ibu saya Lestari. Dulu dia mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Surabaya. Tahun lalu dia sudah pensiun." "Tapi, dari mana Bapak mengenalnya?" Ia tidak menjawab. Ia menatapku sangat lama. Di matanya, campur aduk rasa terkejut, emosi, dan penderitaan yang sulit dijelaskan. Sesaat kemudian, ia kembali ke mejanya. Suaranya melunak. "Duduklah." Aku duduk, tetapi kepalaku masih pusing. Aku pikir aku datang ke sini untuk menerima hukuman disiplin, tapi alih-alih, aku menemukan foto ibuku di kantor sang CEO. Bara bertanya dengan suara sangat pelan, "Bagaimana kabar ibumu sekarang?" "Ibu sehat. Setelah pensiun, beliau suka merawat tanaman anggrek, pergi ke pasar, dan kadang-kadang ikut arisan dengan ibu-ibu tetangga." Aku memberanikan diri bertanya. "Tapi, Pak Bara, sebenarnya hubungan apa yang Bapak miliki dengan ibuku?" Ia menatap foto di dinding dan terdiam lama. "Keterlambatanmu hari ini saya maafkan, tetapi jangan diulangi lagi. Proyek utama minggu depan, presentasikan sesuai rencana." Aku tercengang. Tidak ada denda, tidak ada teguran, tidak ada pemecatan. Sebelum aku sempat bertanya lagi, ia menambahkan, "Hari ini setelah jam kerja, datanglah ke ruangan saya. Saya ingin berbicara denganmu tentang ibumu." Aku keluar dari ruangan CEO, merasa kakiku begitu ringan, seolah baru saja terbangun dari mimpi. Namun, ketika turun kembali ke lantai departemen perencanaan, aku langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon ibuku.
Aku hanya menanyakan satu hal, Bu, Ibu kenal orang bernama Bara dari Nusantara Corp? Di ujung telepon terdengar suara gelas pecah dan suara ibuku bergetar. Maya, di mana kamu bertemu dengannya? Dengarkan ibu, besok juga kamu harus resign. Kita tidak akan bekerja di sana. Aku membeku di tengah lorong yang ramai. Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar ibuku begitu ketakutan. Aku berdiri mematung sambil menggenggam ponsel, sementara kekacauan melanda hatiku. Sejak kecil, ibu tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Ia adalah tipe wanita yang selalu berbicara dengan lembut, dan bahkan saat marah, ia hanya berpaling dalam diam, tak pernah berteriak. Tapi sekarang, dalam suaranya, aku jelas mendengar kepanikan dan ketakutan bukan sekadar kekhawatiran biasa, melainkan teror yang nyata. Aku meneleponnya beberapa kali lagi, tetapi ibu tidak mengangkatnya. Pesan yang kukirim pun tidak dibalas. Aku bersandar di dinding kaca di ujung lorong, menatap lalu lintas Surabaya di bawah sana. Hanya satu pertanyaan yang berputar di kepalaku, sebenarnya apa yang terjadi antara ibuku dan Pak Bara bertahun-tahun yang lalu? Hari itu, hampir tidak ada orang di Departemen Perencanaan yang benar-benar bekerja. Ada yang pura-pura menatap layar tapi terus-menerus melirik ke arahku, yang lain berkumpul berdua atau bertiga dan berbisik-bisik. Beberapa tatapan penuh rasa ingin tahu, yang lain tidak menyembunyikan rasa jijik dan kesal. Aku paham bahwa seorang karyawan baru yang terlambat hampir 2 jam lalu keluar dari ruangan CEO tanpa lecet sedikit pun bisa memicu puluhan versi rumor di perusahaan. Dewi duduk 2 baris dariku dan sesekali terkikik bersama teman-temannya. Menjelang akhir jam kerja, sambil memegang secangkir kopi, ia berjalan melewati mejaku dan berkata dengan suara manis yang dibuat-buat, "Maya, kamu hebat banget, kalau orang lain yang terlambat pasti sudah dipecat. Pasti Pak CEO sangat menghargaimu." Ya, tanpa mengalihkan pandangan dari monitor, aku menjawab, "Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, urus saja pekerjaanmu sendiri." Dewi tertawa, aku cuma takut ada orang yang baru memanjat dahan tinggi lalu merasa dirinya terlalu hebat. Di perusahaan ini, orang cantik itu banyak. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke matanya. Selama 3 bulan aku bersabar. Bersabar agar bisa bekerja dengan tenang, agar terhindar dari konflik, tapi semakin aku diam, semakin mereka menganggapku lemah. Aku masuk ke perusahaan ini karena kemampuanku, bukan karena lidahku, dan siapa yang suka memanfaatkan koneksi orang lain, dia sendiri yang tahu. Wajah Dewi langsung menggelap. "Siapa maksudmu?" Aku kan tidak sebut nama, keadaan di sekitar tiba-tiba hening. Bahkan mereka yang pura-pura bekerja diam-diam melirik ke arah kami. Dewi mengertakkan gigi, tapi mungkin karena ingat sedang berada di kantor, ia tidak berani membesarkan masalah. Ia hanya mendengus dingin dan berbalik. Aku menghela napas panjang. Dulu mungkin aku akan takut. Tapi sejak aku melihat foto ibu di ruangan Pak Bara, semuanya tiba-tiba terasa berbeda. Muncul firasat bahwa di balik semua ini ada rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar intrik di kantor. Setelah jam kerja, aku kembali naik ke lantai atas. Asisten Indra mengantarku ke ruang istirahat kecil di sebelah kantor CEO. Kali ini Pak Bara tidak memakai jas, hanya kemeja hitam dengan lengan digulung. Ia duduk di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota Surabaya yang mulai menyala. Sinar matahari terbenam yang jingga kemerahan menerpa wajahnya, sedikit melembutkan kesan dinginnya tadi pagi. "Saya buatkan teh untukmu. Minumlah." Aku menerima cangkir itu, tapi tak sanggup meminumnya. Begitu banyak pertanyaan yang tersangkut di tenggorokanku. "Pak Bara, sudah berapa lama Bapak kenal ibuku?" Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Lebih dari 20 tahun. Sejak masa muda." Aku menatapnya lekat-lekat. "Apakah Bapak pernah mencintai ibuku?" Pertanyaan itu meluncur begitu cepat sampai aku sendiri terkejut. Namun Pak Bara tidak marah. Ia hanya tersenyum samar, senyum yang sangat pilu. "Di masa muda, banyak yang jatuh cinta pada ibumu." Mendengar itu, aku tiba-tiba teringat masa kecilku. Ibu hidup sangat sederhana, tidak pernah berdandan, memakai baju lama yang warnanya sudah pudar,
tetapi kemanapun ia pergi, semua orang menghormatinya. Mantan murid-muridnya jika berpapasan di jalan selalu menyapa dengan sopan. Suatu hari aku pernah bertanya mengapa ia tidak menikah lagi. Ia hanya tersenyum, "Ibu sudah cukup punya kamu." Nah, selama 20 tahun lebih, aku tak pernah sekalipun mendengar ia menyebut tentang ayah. Tidak ada satupun fotonya di rumah. Setiap kali aku bertanya, ibu selalu mengalihkan pembicaraan. Aku menggenggam cangkir teh lebih erat. "Pak Bara, apa Bapak kenal ayah saya?" Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi, tatapannya membeku sesaat, lalu perlahan ia memalingkan wajah. "Kenapa kamu bertanya?" Aku merasa ibu menyembunyikan banyak hal dariku. Hari ini, begitu mendengar nama Bapak, dia langsung menyuruhku resign. Suaraku semakin pelan. "Asal Bapak tahu, aku belum pernah melihatnya begitu ketakutan." Bara menundukkan kepala, jari-jarinya perlahan mengelus bibir cangkir. Lama sekali ia terdiam, lalu dengan lirih berkata, "Ibumu melakukan itu karena dia ingin melindungimu." "Melindungi dari apa?" Ia tidak langsung menjawab. Di luar jendela sudah benar-benar gelap dan gedung-gedung bercahaya membentang di kejauhan layaknya rantai lampu yang tak berujung. "Nusantara Corp bukanlah perusahaan sederhana seperti yang kamu pikir, Miss. Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Telepon di atas meja berdering. Indra masuk dengan wajah tegang. "Pak Bara, baru saja ada telepon dari rumah sakit." Bara langsung berdiri. "Saya harus segera pergi. Kita lanjutkan pembicaraan ini di lain waktu." Aku ikut berdiri. "Pak Bara." Ia menoleh. Aku ragu beberapa detik, lalu bertanya pelan, "Apakah Bapak adalah mantan kekasih ibuku?" Untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, ketenangan di wajahnya benar-benar retak. Meski hanya sesaat, ia menatapku dengan sorot mata yang begitu dalam, hingga aku tak bisa membacanya. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi saat itu, tanyalah pada ibumu." Setelah mengatakan itu, ia bergegas pergi. Aku tertinggal sendirian di ruangan besar itu selama beberapa menit. Aroma teh panas masih tercium di udara, tetapi perasaanku semakin berat. Saat turun ke basement untuk mengambil mobil, aku tak sengaja mendengar percakapan dua satpam. Dengar-dengar, "Pak Komisaris katanya mau pulang, kirain dia udah menetap selamanya di Amerika. Katanya kesehatannya menurun, makanya mutusin pulang ke tanah air." Bakal ada ribut-ribut lagi nih di jajaran atas. Aku tidak terlalu mempedulikannya dan langsung mengeluarkan mobil. Namun baru saja aku menyalakan mesin, ponselku berdering lagi. "Itu, Ibu." Aku menjawab dengan lega. Di ujung sana hening selama beberapa detik. Lalu ibu bertanya, "Kamu di mana? Baru pulang kerja. Bisa ibu ke tempatmu?" Aku terkejut. Ibu sangat jarang datang jauh-jauh dari Sidoarjo ke Surabaya pada malam hari. "Ada apa, Bu?" "Ibu harus bertemu denganmu." 1 jam kemudian, aku menemui ibu di sebuah kafe kecil tak jauh dari kosanku. Begitu melihatnya turun dari taksi online, hatiku terasa teriris. Hanya dalam 1 hari, ibu terlihat seperti menua beberapa tahun, matanya merah dan wajahnya lelah. Aku menarikkan kursi untuknya. "Ibu sudah makan?" "Ibu tidak lapar." Ia menatapku lama, seolah memikirkan sesuatu yang sangat sulit. Akhirnya ia meraih tanganku. "Maya, resign ya." "Ibu mohon." Napasiku tertahan. "Bu? Tapi kenapa?" Pak Bara tidak melakukan apapun padaku. Ibu meremas tanganku. Justru karena dia belum melakukan apa-apa, makanya ibu takut. Aku menatapnya dengan bingung. Ibu benar-benar mengenalnya. Ibu menunduk. Sesaat kemudian ia mengangguk pelan. Aku menghela napas panjang. "Kalian saling mencintai?" Ibu tidak menjawab, tetapi keheningannya sudah memberitahuku segalanya. Di luar, hujan mulai turun. Suara rintik hujan di atap seng bercampur dengan deru kendaraan di kejauhan. Ibu menatap tirai hujan cukup lama, lalu perlahan berkata, "Dulu ibu mengenal Bara ketika dia masih sangat miskin. Saking miskinnya, dia hanya mampu beli 1 porsi nasi warteg untuk dibagi jadi 2 kali makan dalam sehari." Ibu tidak pernah membayangkan pria dingin dan berkuasa yang ibu temui itu pernah hidup seperti itu. "Lalu kenapa kalian tidak bersama, Bu?"
Mata ibu tiba-tiba memerah. Karena ayahnya, aku membeku. Kamu tidak paham betapa rumitnya bisnis keluarga mereka saat itu. Wanita seperti ibu, guru biasa dari kampung, tidak akan pernah diterima di keluarga mereka. Ibu ditolak? Ibu tersenyum sedih. Bukan sekadar ditolak. Aku ingin bertanya lebih jauh. Namun tiba-tiba ponsel ibu berdering, ia melihat layar dan wajahnya pucat pasi. Aku sempat melihat dua kata di layar, Prasetyo Wijaya. Ibu langsung berdiri, suaranya bergetar. Kamu pulanglah. Mulai besok, jangan pernah temui Bara lagi. Bu, aku mohon. Ibu berbalik begitu cepat sampai aku tak sempat menahannya. Namun, pada saat itu, dari seberang jalan di depan kafe, sebuah mobil hitam mengerem mendadak. Pintunya terbuka dan seorang pria berusia 60-an keluar. Rambutnya sudah memutih, tetapi postur dan auranya yang berwibawa menunjukkan banyak hal. Melihatnya, wajah ibuku seputih kertas, dan aku terpaku saat melihat dari mobil berikutnya. Bara Wijoyo keluar. Hujan turun semakin deras. Di bawah cahaya kuning lampu jalan, aspal berkilau memantulkan deretan lampu kendaraan. Aku berdiri mematung di depan kafe kecil itu, dan ibuku tampak seperti kehabisan darah di wajahnya. Pria tua yang keluar dari mobil pertama mengenakan kemeja putih dan jas gelap. Meskipun rambutnya hampir putih semua, ia berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam dan dingin. Sekali lihat saja, aku tahu dia adalah orang yang sudah bertahun-tahun berkuasa. Ibu mencengkeram tali tasnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pak Prasetyo, suaranya begitu pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku menoleh pada ibu. Sejak kecil, aku belum pernah melihatnya begitu ketakutan pada seseorang. Pada saat itu, pintu mobil kedua terbuka. Bara Wijoyo keluar. Ia masih mengenakan kemeja hitam yang sama dengan siang tadi, hanya rambutnya yang sedikit basah oleh hujan. Begitu melihat ibuku, ia membeku. Suasana tiba-tiba menjadi sangat berat dan mencekik. Prasetyo berjalan perlahan menghampiri kami. Saat mendekat, ia menatapku dulu, menahan pandangannya beberapa detik, lalu beralih ke ibuku. Sudah lebih dari 20 tahun dan kamu masih pandai bersembunyi. Ibu berusaha tetap tenang. Saya tidak mau punya urusan apapun dengan keluarga Anda. Prasetyo tersenyum sinis, tidak mau punya urusan, tapi putrimu bekerja tepat di perusahaan Bara. Aku berdiri di antara mereka, tidak mengerti apa-apa. Tapi intuisiku mengatakan bahwa pria ini adalah kunci dari seluruh cerita ini. Bara melangkah mendekat dan sedikit melindungi ibuku dengan tubuhnya. Papa, apa yang Papa lakukan di sini? Aku terkesiap. Papa, berarti Prasetyo adalah pendiri Nusantara Corp, ayah kandung Bara. Prasetyo menatap putranya dengan suara rendah. Aku datang untuk menemui Lestari, bukan untuk berdebat denganmu. Wajah Bara menggelap. Belum cukupkah yang terjadi dulu? Ibu tiba-tiba menoleh. Bara, jangan. Semakin aku mendengar, semakin aku bingung. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Hingga beberapa kalimat saja membuat mereka bertiga begitu tegang. Prasetyo menatap ibu selama beberapa detik lagi, lalu tiba-tiba berkata, "Aku ingin bicara berdua denganmu." Ibu langsung menggeleng. "Tidak perlu. Hanya beberapa menit." Saya bilang, "Tidak perlu." Suara ibu untuk pertama kalinya terdengar sangat tegas, namun aku bisa melihat ia gemetar. Bara menyela pelan, "Pak, pulanglah." Prasetyo terdiam lama, lalu kembali menatapku. Tatapannya aneh, seolah ia mencoba menemukan sesuatu di wajahku. "Gadis ini memang mirip denganmu saat muda." Ibu menundukkan kepala. "Kumohon, jangan mengungkitnya." Setelah mengatakan itu, ia menarik tanganku. "Maya, ayo kita pergi." Ibu menarikku pergi. Sementara kepalaku berputar. Kami belum melangkah jauh ketika suara Prasetyo terdengar dari belakang. "Apa kamu akan merahasiakan ini darinya seumur hidup?" Ibu berhenti. Hujan masih turun deras. Orang-orang yang lewat tidak mempedulikan 4 orang yang berdiri di bawah kanopi sempit ini. Namun, bagiku, segalanya seolah membeku. Ibu tidak menoleh. Itu cerita lama.
tapi dia berhak tahu. Aku merasakan jantungku berdegup begitu kencang sampai dadaku terasa sakit. Tahu apa? Kenapa semuanya berbicara dengan teka-teki? Aku menatap Bara. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Sementara ibuku terlihat seolah-olah dorongan kecil saja bisa membuatnya ambruk. Akhirnya, ia berkata sangat pelan, "Saya tidak pernah berpikir akan bertemu lagi dengan salah satu dari keluarga Anda." Lalu ia menarikku masuk ke dalam hujan. Sepanjang perjalanan pulang, ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku duduk di sebelahnya di dalam taksi, sementara batinku bergejolak. Barulah saat kami sampai di kosanku, aku menahan tangannya. "Bu, aku harus tahu kebenarannya." Ibu membuang muka. "Memangnya apa yang berubah kalau kamu tahu? Setidaknya aku paham apa yang sedang terjadi." Ibu duduk di tepi tempat tidur kecil di kamar kosku. Bahunya yang kurus tampak merosot. Lama sekali ia terdiam, lalu mulai berbicara. "Di masa muda, ibu mencintai Bara. Meskipun aku sudah menduga, hatiku tetap terasa sesak. Kalian benar-benar saling mencintai?" Ibu mengangguk. Saat itu, dia tidak punya apa-apa. Dia mahasiswa tingkat akhir, kuliah sambil kerja serabutan. Sedangkan ibu baru lulus IKIP dan mulai mengajar di sekolah. Tatapan ibu menerawang jauh, seolah melihat ke masa lalu yang panjang. Waktu itu, dia sangat baik. Begitu baiknya, kalau kami makan di warung, dia selalu memberikan jatah dagingnya untuk ibu. Setiap kali ibu lembur memeriksa tugas murid, dia selalu menunggu di gerbang sekolah untuk mengantar ibu pulang. Aku belum pernah melihat ibu berbicara tentang seseorang dengan kelembutan seperti itu. "Apa ibu berencana menikah dengannya?" Sudut bibirnya bergetar. "Iya." Aku terdiam. Ibu pikir kalau dua orang saling mencintai itu sudah cukup. Tapi kemudian ibu sadar, kadang jarak antara dua orang tidak diukur dari perasaannya, melainkan statusnya. Ibu bercerita bahwa keluarga Prasetyo saat itu sudah sangat kaya. Nusantara Corp belum sebesar sekarang, namun sudah memiliki bobot besar di dunia bisnis. Sementara ibuku hanya putri dari guru biasa di kampung. Awalnya Prasetyo sangat menentang, tapi Bara tidak menyerah. Sampai suatu hari, terjadilah musibah itu. Sampai di sini, ibu terdiam lama. Bagiku, kenangan itu sepertinya mirip luka sembuh yang kembali nyeri jika disentuh. Hari itu, Bara kecelakaan. Aku terkesiap. Sebuah truk yang remnya blong menabrak motornya secara langsung. "Lalu bagaimana, Bu?" Ibu membawanya ke rumah sakit. Tenggorokanku tercekat. Ibu menunggu 3 hari di depan ruang ICU. Waktu itu dokter bilang, kalau tidak segera menemukan donor darah yang cocok, dia tidak akan selamat. Tiba-tiba aku teringat perkataan Bara, "Ibumu ingin melindungimu." Ternyata ada makna lain di baliknya. Ibu yang menyelamatkannya. Ibu hanya melakukan apa yang harus ibu lakukan. Suara ibu sangat pelan, tapi aku mendengar gema seluruh masa mudanya di sana. Setelah kecelakaan itu, Pak Prasetyo menemui ibu. Dia memaksa ibu untuk putus dari Bara. Ibu tersenyum getir. Kalau masalahnya cuma putus, semuanya akan terlalu mudah. Aku menatapnya, menunggu kelanjutannya. Ibu baru tahu bahwa ibu hamil. Aku membeku. Ruangan itu menjadi begitu sunyi hingga hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Lama sekali aku tak bisa berkata-kata, lalu bertanya, "Itu aku?" Ibu tidak langsung menjawab, ia hanya mengelus rambutku, matanya memerah. Waktu ibu tahu, ibu sangat takut, tapi tidak sekalipun ibu berpikir untuk membuangmu. Hidungku terasa perih. "Apa Bara tahu?" Ibu menggeleng. Waktu itu dia masih di rumah sakit. Lalu, Prasetyo, ibu mengepalkan tangannya. Dia tahu, aku merasakan hawa dingin menjalar di tubuhku. "Maya, ibu pikir cukup dengan melahirkanmu dan hidup tenang." Tapi Prasetyo tidak menginginkan itu. Suara ibu serak, dia menyodorkan cek senilai 2 miliar rupiah. Aku terperangah. Lebih dari 20 tahun lalu, 2 miliar adalah jumlah yang sangat fantastis.
Dia bilang agar ibu pergi dari Surabaya dan menghilang dari hidup Bara. Sebagai gantinya, dia akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Kepahitan naik ke tenggorokanku. Apa ibu mengambil uang itu? Ibu menatapku lama, lalu menggeleng. Ibu merobek cek itu tepat di depan matanya. Aku tak bisa menahan diri dan memeluk ibuku erat-erat. Selama ini ia sendirian membesarkanku, tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kesulitan, dan aku tidak pernah tahu apa yang harus ia lalui di masa mudanya. Ibu memelukku erat. Suaranya bergetar. Tapi semuanya belum berakhir, Maya. Aku menatapnya. Tatapan ibu penuh kelelahan dan kecemasan. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit tempat Bara dirawat, terjadi kebakaran. Bulu kudukku merinding. Ibu melihat dengan mata kepala sendiri. Ada yang ingin membunuhnya. Aku duduk mematung di atas kursi plastik kecil di kamar kosku, seluruh tubuhku sedingin es. Di luar, hujan belum juga reda. Tetesan air mengetuk atap seng bagai seseorang memukul ritme pada kenangan lama yang menakutkan. Ibu duduk di hadapanku, kedua tangannya memegang cangkir air yang sudah lama dingin. Cahaya kuning lampu menerangi wajahnya, mempertegas kerutan di sudut matanya yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Ada yang ingin membunuh Bara? Aku mengulangi kata-katanya. Ibu mengangguk pelan. Waktu itu, pihak rumah sakit bilang, penyebab kebakaran adalah korsleting listrik, tapi ibu tahu itu tidak benar. Aku menelan ludah. Kenapa ibu begitu yakin? Ibu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suaranya sangat pelan, tapi setiap kata terasa seberat ton. Malam itu, sekitar jam 11, ibu turun ke kantin untuk membeli sup ayam buat Bara. Waktu berjalan kembali ke lorong, ibu melihat seorang pria berbaju hitam keluar dari kamarnya. Dia memakai topi yang ditarik rendah, tapi ibu tetap bisa melihat ada korek api di tangannya. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Terus apa yang terjadi, Bu? Belum 2 menit berlalu, kamarnya sudah terbakar. Aku bergidik. Ibu menerobos masuk dan menariknya keluar. Ibu bahkan tak sempat berpikir. Di kepala ibu cuma ada satu pikiran. Kalau Bara mati, ibu juga tak akan bisa hidup. Aku menatap ibuku dalam diam. Belum pernah aku melihatnya berbicara tentang seorang pria dengan rasa sakit seperti itu di matanya. Ibu berhasil menyelamatkannya. Ibu mengangguk. Untung tabung oksigen belum meledak. Ibu dan beberapa perawat berhasil menarik Bara keluar. Lama aku terdiam, lalu bertanya, apa Bara tahu tentang ini? Hanya sebagian, dia pikir itu kebetulan. Tapi ibu tahu ini tidak sederhana. Ia menghela napas, suaranya makin redup. Keesokan harinya, Prasetyo datang menemui ibu. Aku mengepalkan tangan. Apa katanya? Ibu ingat betul. Ia tersenyum getir. Dia bilang, kalau kamu terus berada di dekat Bara, orang berikutnya yang akan celaka adalah kamu dan anak dalam kandunganmu. Rasa dingin menjalar di punggungku. Dia mengancam ibu tak punya bukti, tapi ibu mengerti apa maunya. Aku tak pernah menyangka orang sehebat Prasetyo Wijaya bisa bertindak sejauh itu. Tapi melihat wajah ibuku, aku tahu dia tidak melebih-lebihkan. Ibu pergi karena takut melibatkanmu dalam hal ini, dan sebagian lagi. Ia menatapku lama. Karena ibu tahu, ibu tak akan menang melawan keluarga mereka. Aku menggigit bibir. Apa Bara tidak mencari ibu? Tatapan ibu bergetar. Mencari? Lalu kenapa ibu tidak menemuinya? Ibu berdiri seharian penuh di gerbang rumah sakit dan menatapnya. Napasiku tercekat. Ibu melihatnya, dengan memakai kruk, berlari ke sana kemari mencari ibu, tapi ibu tidak berani keluar. Aku merasa ada gumpalan yang menyumbat tenggorokanku, membayangkannya saja sudah menyakitkan. Hari itu, ibu meninggalkan surat untuknya dan pergi dari Surabaya. Apa yang ibu tulis di surat itu? Ibu menunduk. Ibu menulis bahwa ibu tidak mencintainya lagi. Aku memejamkan mata. Satu kalimat singkat yang mampu membunuh seluruh masa muda. Ibu tahu kalau dia membenci ibu, tapi dia menyimpan fotomu lebih dari 20 tahun. Aku menatapnya. Kalau perasaannya benar-benar sudah hilang, tidak ada orang yang akan melakukan itu. Bu, ibu terdiam lama.
lalu memalingkan wajah untuk menghapus air matanya. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Kisah yang diceritakan ibu terus berputar di kepalaku. Aku berbaring menatap langit-langit gelap, merasa seolah dalam hidupku seseorang baru saja mendobrak pintu lain. Ternyata selama ini aku bukan anak tanpa ayah seperti yang kukira. Hanya saja, antara orang dewasa, terlalu banyak hal yang terjadi yang tak pernah kusadari. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ibu sudah bangun sejak tadi. Duduk mengupaskan telur rebus untukku, sama seperti saat aku masih sekolah dulu. Aku duduk di hadapannya. Bu, ya? Seandainya ibu tidak pergi waktu itu, mungkin sekarang aku punya keluarga yang berbeda. Tangan ibu terhenti. Sesaat kemudian ia tersenyum sedih. Dalam hidup ini, tidak ada kata seandainya nak. Aku menatap rambutnya yang sudah mulai beruban dan hatiku terasa perih. Selama ini ia hidup dengan sangat sunyi. Ternyata bukan karena ia tidak butuh kebahagiaan, melainkan karena suatu ketika ia pernah sangat terluka hingga tak berani menyentuhnya lagi. Sebelum aku berangkat kerja, ibu menggenggam tanganku dan berpesan dengan sungguh-sungguh, Maya, jauhi Prasetyo Wijoyo. Aku tahu, Bu, dan Bara. Ia terdiam beberapa detik. Dia bukan orang jahat, tapi semakin dekat kamu dengannya, semakin mudah kamu terseret dalam masalah lama. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu sekarang semuanya sudah tidak sesederhana itu. Begitu tiba di kantor, aku merasakan suasana yang berbeda. Gadis-gadis di resepsionis berbisik-bisik. Orang-orang di departemen perencanaan menatapku dengan lebih aneh dari kemarin. Belum sempat aku duduk, Mbak Ana dari HRD menghampiriku, Maya, CEO memanggilmu ke ruang konferensi utama. Aku sedikit terkejut. Sekarang, iya. Ini rapat internal untuk manajemen. Tapi kamu juga dimasukkan ke dalam daftar. Aku melangkah masuk ke ruang konferensi dengan bingung. Di dalam sudah berkumpul hampir semua kepala departemen. Pak Tirtayasa dan Dewi juga ada di sana. Melihatku, wajah Dewi langsung muram. Di ujung meja, Bara Wijoyo sedang meninjau dokumen. Melihatku, ia hanya mengangguk samar. Rapat langsung dimulai. Bara menyapu pandangan ke seluruh ruangan dan berkata tegas, penanggung jawab untuk proyek tahunan akan diganti. Suasana ruangan langsung riuh rendah. Pak Tirtayasa buru-buru tersenyum, mencoba menjilat. Pak Bara, jangan khawatir. Kami sedang memberikan pelatihan tambahan pada Dewi sebagai persiapan. Saya belum selesai, suara Bara menjadi sedingin es. Riset awal dan proposal desain semuanya dikerjakan oleh Maya. Mulai hari ini, Maya akan melapor langsung kepada saya. Ruangan itu mendadak sunyi senyap, aku terkejut tak kalah dari yang lain. Wajah Dewi menjadi pucat. Pak Bara, mungkin ada kesalahpahaman. Itu. Saya. Bara meletakkan map di atas meja. Kamu mau saya putar rekaman CCTV Departemen Perencanaan? Atmosfer langsung membeku. Pak Tirtayasa tampak pucat pasi. Aku menatap Bara Wijoyo dan jantungku berdebar kencang. Dia bukan sekadar tahu kalau mereka menyingkirkanku, tapi diam-diam juga sudah menyelidikinya. Bara melanjutkan, mulai hari ini, semua data proyek akan dipindahkan ke akun pribadi Maya. Tidak ada yang berhak ikut campur tanpa izin. Dewi melompat berdiri. Lalu bagaimana dengan saya? Tanya dirimu sendiri. Suaranya tenang, tapi berhasil membungkam seisi ruangan. Setelah rapat, baru saja aku keluar dari ruangan, Dewi langsung mencegahku di lorong. Matanya merah karena marah. Hebat juga kamu, Maya. Baru beberapa hari langsung bisa memanjat sampai ke Pak Bara. Aku menatapnya dengan lelah. Aku cuma mengambil kembali apa yang memang hakku. Kamu pikir Pak Bara tulus membantumu? Aku mengernyit. Dewi tertawa sinis. Kamu tahu ada berapa banyak orang di perusahaan ini yang membencinya? Kalau kamu berpihak padanya, cepat atau lambat kamu akan jadi target. Setelah mengatakan itu, ia berbalik pergi. Aku terdiam beberapa detik, tak mengerti mengapa kata-katanya memicu kegelisahan aneh dalam diriku. Malam harinya, saat aku masih di kantor mengecek data, ponselku berdering.
Nomor tak dikenal, aku mengangkatnya dan dari seberang terdengar suara pria yang berat. Apakah ini Maya? Ya, siapa ini? Saya Prasetyo. Tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Bisa kita bertemu malam ini sebentar? Aku terdiam beberapa saat. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tentang ibumu dan tentang ayah kandungmu. Aku terpaku. Seakan ada yang meledak di kepalaku. Sebelum aku sempat sadar, Prasetyo menambahkan, kalau kamu mau tahu kebenarannya, datanglah malam ini ke rumah tua di kawasan Peneleh. Telepon ditutup. Aku duduk terpaku di depan monitor untuk waktu yang lama. Sejak kecil aku mengira aku tak punya ayah. Dan sekarang, seseorang akan memberitahuku siapa dia. Sisa hari itu, aku hampir tak bisa mengerjakan apa-apa. Kursor berkedip di layar komputer, sementara kekacauan menguasai kepalaku oleh kata-kata Prasetyo tentang ayah kandungmu. Hanya beberapa kata, tetapi bagai batu yang dilempar ke danau tenang jiwaku. Sejak kecil, aku tak punya konsep ayah. Anak-anak lain punya papa yang mengantar mereka ke sekolah, yang datang ke pembagian rapor. Aku hanya punya ibu. Berkali-kali aku bertanya, tapi ia selalu hanya mengelus kepalaku dan berkata, cukup tahu bahwa ibu menyayangimu. Waktu kecil, aku percaya. Setelah dewasa, aku sadar bahwa antara ibu dan pria itu pasti terjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, sampai-sampai ia tak mau mengingatnya. Namun, bagaimanapun juga, aku tak pernah menyangka suatu hari aku benar-benar akan berdiri di depan pintu yang menyembunyikan kebenaran. Setelah jam kerja, aku berdiri lama di lobi perusahaan sebelum memutuskan untuk pergi ke Peneleh. Rumah tua itu berada di sebuah gang kecil tak jauh dari jalan besar. Aku pernah mendengar ibu bercerita bahwa di masa mudanya ia menyewa kamar di sini saat baru datang ke Surabaya untuk mengajar. Tapi sejak aku lahir, ia pindah ke tempat lain dan hampir tak pernah kembali ke sini. Gang tua itu sempit dan gelap, dinding rumah di kedua sisinya penuh dengan retakan termakan waktu. Aku berjalan pelan, mencocokkan nomor rumah dari pesan Prasetyo. Di ujung gang, aku melihat sebuah rumah satu lantai bergaya lama dengan pagar besi yang sudah dicat berulang kali. Sebuah mobil hitam terparkir di depannya. Begitu aku mendekat, pintu terbuka. Seorang pembantu rumah tangga tua menunduk hormat. Mbak Maya, Bapak Prasetyo sudah menunggu. Aku masuk, merasakan perutku mulas karena gugup. Rumah itu kecil tapi sangat bersih. Perabotannya masih mempertahankan gaya 20 tahun lalu. Kipas angin tua, meja kursi kayu gelap, bahkan sebuah radio kecil di rak semuanya menciptakan perasaan seolah waktu berhenti di sini. Prasetyo duduk di meja teh di ruang tamu. Hari ini ia tidak memakai jas, hanya kemeja abu-abu sederhana. Tapi aura orang yang terbiasa memberi perintah selama bertahun-tahun masih membuat udara di sekitarnya terasa berat. Sudah datang. Aku mengangguk pelan. Ia mengisyaratkan agar aku duduk dan menuangkan teh. Di rumah inilah ibumu dulu tinggal. Aku melihat sekeliling. Ibuku tidak pernah membawaku ke sini karena dia ingin melupakannya. Aku terdiam beberapa detik, lalu langsung pada intinya. Anda bilang ingin memberitahuku tentang ayahku. Prasetyo menatapku lama. Sorot matanya lebih rumit dari yang kuduga. Sebelum kita membicarakan itu, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Ya, apakah kamu membenci pria yang tidak pernah muncul dalam hidupmu itu? Aku membeku. Membenci? Dulu? Iya, terutama saat anak-anak lain bertanya, "Bapakmu di mana?" Aku selalu diam menunduk. Ada malam-malam di mana aku melihat ibu menjahit pesanan sampai jam 2,3 pagi, tangannya bengkak tertusuk jarum. Aku berpikir kalau aku punya ayah, ibu pasti tidak akan sekeras ini hidupnya. Tapi setelah dewasa dan melihat bagaimana ibu hidup menyendiri selama ini, aku sadar yang paling terluka bukanlah aku. Dulu aku membencinya, kataku jujur. Tapi sekarang, aku cuma ingin tahu siapa dia. Prasetyo menundukkan kepala, menyeruput teh. Suaranya makin redup. Lestari adalah gadis paling keras kepala yang pernah kutemui. Aku terkejut dia tidak menjawab langsung. Dulu, setelah tahu Lestari hamil, aku pikir cukup memberinya uang dan semuanya akan beres.
Tapi dia merobek cek itu tepat di depanku. Ada bayangan masa lalu di matanya. Aku sudah bertemu banyak orang dalam hidupku. Mereka yang menginginkan uang, kekuasaan, yang ingin masuk ke keluarga. Itu tidak sedikit. Tapi Lestari berbeda. Aku mengepalkan tangan. Lalu kenapa Anda tetap memaksa ibuku pergi? Prasetyo terdiam sesaat. Karena saat itu, aku berpikir sedang melindungi putraku. Melindungi dengan memisahkan mereka? Kamu tidak akan paham. Ia menatapku. Lebih dari 20 tahun lalu, Nusantara Corp belum seperti sekarang. Saat itu, terjadi perebutan kekuasaan yang sengit di dalam keluarga Wijoyo. Kalau Bara punya titik lemah, orang lain akan langsung berusaha menenggelamkannya. Aku mengernyit. Maksud Anda, ibuku adalah titik lemahnya, bukan cuma ibumu. Ia menatap lurus ke mataku, tapi juga kamu. Rasa dingin menjalar di punggungku. Ia bercerita bahwa setelah kecelakaan Bara, ia menemukan ada orang di dalam perusahaan yang ingin memanfaatkan cedera Bara untuk merebut kendali. Pada saat itu, jika berita kehamilan ibuku bocor, itu akan menjadi senjata serangan yang sempurna. Aku tidak mau Lestari dan bayinya terseret dalam hal ini. Aku tersenyum getir. Makanya Anda memilih cara dengan membuat ibuku menghilang. Prasetyo tidak menyangkal. Waktu itu kupikir kalau dia pergi jauh, semuanya akan berakhir. Tapi tidak berakhir, kan? Tatapannya meredup. Tidak. Ruangan itu hening untuk waktu yang sangat lama. Aku menatap pria di hadapanku. Batinku kacau. Aku tak tahu harus menyalahkannya atau tidak. Lagi pula, kalau dia benar-benar ingin mencelakai kami, aku dan ibu mungkin tak akan hidup tenang sampai sekarang. Tapi penderitaan ibuku selama 20 tahun lebih itu juga nyata. Aku mau tanya satu hal. Tanyalah. Apa Bara tahu tentang keberadaanku? Prasetyo menggeleng. Dia baru tahu beberapa hari yang lalu. Jadi, dia ayahku? Tanganku mengepal begitu kuat sampai kuku menancap di telapak tangan. Prasetyo menatapku lama sekali. Di saat aku mengira ia akan mengatakan kebenarannya, terdengar langkah kaki terburu-buru di luar. Pintu dibanting terbuka, dan Bara muncul di ambang pintu. Wajahnya sedingin es ketika melihatku. Papa. Ngapain Papa manggil dia ke sini? Prasetyo menghela napas. Berapa lama lagi mau disembunyikan? Bara melangkah cepat ke arahku. Pergi. Aku melompat berdiri. Tidak. Hari ini aku harus tahu kebenarannya. Ia menatapku dengan sorot mata yang sangat dalam. Maya, jawab aku. Suaraku bergetar. Bapa. Ayah kandungku? Keheningan mutlak menguasai ruangan. Di luar, dari arah gang, terdengar suara motor lewat. Jam dinding berdetak pelan, menghitung detik yang berat. Bara menatapku sangat lama, lalu dengan suara serak berkata, "Aku sendiri baru tahu hal ini beberapa hari yang lalu. Aku terpaku. Walau sudah menduga, tapi ketika dia sendiri membenarkannya, jantungku rasanya seperti diremas. Aku mundur selangkah. Jadi, itu benar. Aku melihat dengan jelas matanya memerah. Maafkan aku tak tahu harus bereaksi apa. Di depanku adalah pria yang selama beberapa bulan ini kupanggil Pak CEO, yang ditakuti seluruh perusahaan, yang dicintai ibuku sepanjang masa mudanya, dan kini, ia ternyata adalah ayah kandungku. Aku tertawa, namun air mata mengalir begitu saja. Lucu. Umurku 25 tahun dan aku baru tahu kalau aku punya ayah. Bara melangkah maju untuk menyentuh bahuku, tapi secara refleks aku mundur. Bukan karena benci, tapi karena pikiranku benar-benar kacau. Aku butuh waktu untuk mempercayai ini. Tepat pada saat itu, ponsel Bara berdering. Ia melihat layar dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Ada apa? Entah apa yang dikatakan orang di seberang sana, tapi wajahnya makin lama makin dingin. Saya ke sana sekarang. Begitu ia menutup telepon, asistennya, Indra, berlari masuk ke ruangan dengan napas tersengal. Pak Bara, data proyek utama kita bocor. Aku membeku. Indra menatapku dan menambahkan dengan terbata, dan semua jejak akses mengarah ke akun Maya. Seluruh rumah, seolah membeku setelah kata-kata Indra. Jejak akses mengarah ke akun Maya. Aku berdiri mematung.
Otakku belum sempat mencerna berita bahwa Bara adalah ayah kandungku, kini pukulan baru menghantamku. Di beberapa detik pertama, aku bahkan tak mengerti apa maksud Indra. Bara yang bereaksi lebih dulu. Itu tidak mungkin. Suaranya begitu dingin dan tegas hingga keheningan menyelimuti ruangan. Indra menyodorkan tablet kepadanya. Tim keamanan siber baru saja mengeceknya. Lebih dari 30 menit yang lalu, seseorang menggunakan akun Maya untuk mengunduh semua data proyek utama ke server tak dikenal. Aku buru-buru menggeleng. Itu bukan aku. Bara langsung menoleh padaku, aku tahu. Hanya 2 kata, tapi entah kenapa membuat hidungku perih. Setidaknya pada saat seluruh dunia meragukanku, ada satu orang yang percaya padaku tanpa berpikir panjang. Prasetyo yang duduk di seberang juga berubah tegang. Kabar ini sudah bocor keluar. Indra mengangguk. Jajaran direksi sedang mengadakan rapat darurat. Beberapa pemegang saham sudah tahu. Bara menggenggam ponselnya dan menoleh padaku. Kamu pulanglah. Aku menatapnya. Bapak pikir aku bisa pulang sekarang? Ia terdiam. Aku tersenyum getir. Sejak masuk ke Nusantara Corp, aku sadar betapa menakutkannya tempat ini. Satu rumor saja cukup untuk menghancurkan anak baru sepertiku. Apalagi sekarang terjadi kebocoran data separah ini, dan semua jejak mengarah ke akunku. Biarpun aku lompat ke Sungai Brantas, belum tentu aku bisa membersihkan namaku. Aku ikut dengan Bapak. Bara menatapku beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Sepanjang perjalanan ke kantor, tak ada yang berbicara. Mobil melaju menembus jalanan pusat kota Surabaya yang terang benderang, sementara hatiku terasa dingin dan tenang. Hanya beberapa jam lalu, aku masih karyawan biasa yang terkejut dengan kabar tentang ayahnya, dan sekarang, aku hampir menjadi tersangka penjualan rahasia dagang. Ketika mobil berhenti di parkiran basement, begitu keluar, aku langsung merasakan tatapan orang-orang, satpam, gadis-gadis resepsionis, bahkan orang lewat di lorong semuanya menatapku dengan cara yang aneh. Suasananya begitu berat sampai aku sulit bernapas. Begitu kami naik ke lantai direksi, aku mendengar perdebatan dari ruang konferensi. Data bocor seminggu sebelum tender. Semua tahu seberapa gawat ini. Siapapun pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Katanya karyawan baru dari Departemen Perencanaan. Anak baru punya akses data tingkat atas? Ada yang tidak beres di sini. Pintu ruang konferensi terbuka saat Bara masuk. Semua orang langsung diam. Aku berjalan di belakangnya, jelas-jelas merasakan puluhan pasang mata tertuju padaku. Pak Tirtayasa duduk di sebelah kiri. Melihatku, wajahnya sesaat berubah, tapi ia segera memasang ekspresi serius. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku menatap lurus ke matanya. Saya tidak melakukan apa-apa. Dewi yang duduk di sebelahnya tersenyum sinis. Bukti sudah di depan mata, kamu masih menyangkal? Aku mengepalkan tangan. Aku tidak melakukannya. Seorang pemegang saham tua menggeser map ke tengah meja. Maya, sistem mencatat bahwa data diunduh tepat dari akunmu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku menarik napas panjang. Akun saya mungkin diretas. Tapi hanya kamu yang tahu kata sandinya. Aku baru mau menjawab, tapi Bara mendahuluiku. Selama penyelidikan belum selesai, tidak ada yang berhak mengambil kesimpulan. Suaranya tidak keras, tapi seluruh ruangan langsung sunyi. Seorang pria lain berkata perlahan, Bara, kamu percaya padanya karena perasaan pribadi atau karena akal sehat? Pertanyaan ini mengubah atmosfer ruangan. Aku menatap orang yang berbicara. Pria berusia 50-an, tinggi, kurus, berkacamata, dengan tatapan tajam dan dingin. Aku ingat namanya, Pak Hartono, salah satu pemegang saham tertua di Nusantara Corp. Ia menatapku dan tersenyum sinis. Beberapa hari lalu dia hanya karyawan biasa, dan sekarang kamu memasukkannya langsung ke dalam tim proyek utama. Bagaimana pandangan orang luar melihat ini? Aku paham arah pembicaraannya. Ia mengisyaratkan bahwa aku dilindungi karena hubunganku dengan Bara. Bara menatapnya tajam. Om Hartono, saya memisahkan urusan pekerjaan dan urusan pribadi dengan sangat jelas. Oh ya? Ia tertawa.
atau karena dia Putri Lestari? Aku melihat tangan Bara mengepal di atas meja. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik. Aku samar-samar mendengar orang berseru terkejut, "Lestari? Lestari yang itu? Putrinya?" Sepertinya semua sudah lepas kendali lebih cepat dari dugaanku. Dewi menatapku tak percaya, sementara wajah Pak Tirtayasa kehabisan darah. Hartono melanjutkan perlahan, "Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini selamanya? Cukup." Suara Bara menjadi sedingin es. Hartono tidak mengalihkan pandangannya dariku. Gadis ini memang mirip dengan Lestari saat masih muda, terutama matanya. Aku merasa sangat tidak nyaman. Cara ia membicarakan ibuku menyiratkan bahwa mereka bukan sekadar kenalan. Tepat saat itu, Indra masuk dengan cepat. "Pak Bara, tim teknis menemukan sesuatu yang aneh." Semua orang langsung menoleh. Indra menampilkan gambar di layar besar. Sistem mencatat login ke akun Maya dari dalam kantor kemarin malam, jam 9. Tapi dari kamera CCTV parkiran, jam segitu Maya sudah meninggalkan kantor. Aku langsung teringat, kemarin malam aku berada di kosan bersama ibu. Indra mengangguk, "Kami sedang memeriksa rekaman CCTV lantai Departemen Perencanaan." Dewi tiba-tiba menyela. Bisa saja dia kembali lewat pintu masuk karyawan, kan? Aku menoleh padanya dengan tajam. "Dewi, kamu tidak capek?" Ia mengangkat bahu, tapi ada kepanikan yang jelas di matanya. Tak sampai 5 menit, gambar muncul di layar. Kamera dengan jelas menunjukkan lorong Departemen Perencanaan pada pukul 21.00. Seseorang memakai jaket kedodoran, topi, dan masker masuk ke area kerja kami. Orang itu membuka pintu dengan kartu akses, lalu berjalan langsung ke komputernya. Aku menahan napas. Orang tak dikenal itu duduk sekitar 20 menit, lalu pergi. Indra memperbesar gambar tangan yang menempelkan kartu akses. Di pergelangan tangannya, terlihat sebuah gelang perak kecil. Jantungku berdebar. Aku pernah melihat gelang itu. Wajah Dewi langsung pucat pasi. Bara menoleh padanya. "Dewi," ia bergidik. "Ya? Mana gelang di pergelangan tanganmu?" Wajah Dewi memutih seputih kertas. "Saya tidak mengerti maksud Bapak." "Tunjukkan tanganmu." Suaranya begitu dingin sehingga keheningan mati menyelimuti ruangan. Dewi menyembunyikan tangannya di bawah meja dengan gemetar. Tapi saat itu, pemegang saham di sebelahnya memperhatikan. Anak ini pakai gelang yang sama. Semua orang langsung menatap pergelangan tangan Dewi, dari balik lengan bajunya, menyembul gelang perak bermotif daun semanggi, persis seperti di layar. Dewi langsung melompat berdiri. "Itu bukan saya." Pak Tirtayasa juga ikut berdiri panik, "Ini pasti salah paham." Indra dengan tenang menampilkan data baru di layar, dan satu hal lagi, di layar muncul riwayat penggunaan kartu akses. Kartu yang membuka pintu ke lantai perencanaan jam 9 malam kemarin adalah kartu kepala departemen, Pak Tirtayasa. Ruangan langsung meledak dalam kekacauan. Pak Tirtayasa pucat pasi seperti mayat. "Saya tidak tahu apa-apa." Dewi menatapnya dengan panik. "Om." Ia hanya mengucapkan satu kata dan langsung terdiam. Tapi sudah terlambat. Aku menatap mereka dan hawa dingin merayap di punggungku. Aku pikir, mereka cuma mau mencuri pujian dan menyingkirkanku, tapi tak kusangka mereka bertindak sejauh ini. Hartono yang duduk di ujung meja tiba-tiba tersenyum perlahan. Menarik sekali. Entah kenapa aku merasa ia menonton semua ini seperti pertunjukan dengan akhir yang sudah ia ketahui. Bara berdiri. "Keamanan." 2 satpam langsung masuk. "Berhentikan sementara Pak Tirtayasa dan Dewi. Serahkan semua bukti ke Departemen Hukum untuk diselidiki." Dewi langsung menangis. "Pak Bara, saya salah. Tapi saya cuma mau menakut-nakuti Maya. Saya tidak berniat menjual data." Semua orang di ruangan terdiam. Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Dewi menggigit bibirnya sampai berdarah dan berkata dengan suara gemetar, "Kami dibayar." Keheningan yang mencekik memenuhi ruang konferensi setelah kata-kata Dewi, "Kami dibayar." Aku berdiri terpaku menatapnya. Mata Dewi memerah, maskaranya luntur, dan tak ada sedikit pun sisa kesombongan biasanya. Pak Tirtayasa duduk dengan wajah kelabu,
Keringat bercucuran di dahinya, bara bertumpu dengan kedua tangannya di atas meja. Tatapannya membeku. Siapa? Dewi menggeleng dengan gemetar. Saya tidak tahu nama aslinya. Tidak tahu, tapi berani ambil uangnya? Suara bara pelan, namun membuat bulu kuduk merinding. Dewi terisak. Awalnya Om Tirtayasa dihubungi oleh orang luar. Mereka bilang kalau kami bisa mengendalikan proyek ini atau menyingkirkan Maya dari tim, kami akan diberi 50 juta. Bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. 50 juta rupiah bukan jumlah kecil untuk orang biasa, tapi mempertaruhkan seluruh karier demi uang itu benar-benar gila. Bara menoleh ke Pak Tirtayasa. Bicara, Tirtayasa masih duduk menunduk, tak berani menatap siapapun. Saya pikir mereka cuma mau informasi untuk tender. Saya tidak tahu bakal sejauh ini. Hartono yang duduk di ujung meja tersenyum sinis. Tidak tahu, tapi berani menyentuh data tingkat atas. Kalian pikir kami ini anak-anak? Wajah Pak Tirtayasa langsung pucat pasi. Aku menatap Hartono dan perasaan aneh melandaku. Dari awal ia terlalu tenang, seolah semua yang terjadi sesuai dengan dugaannya. Tepat saat itu, telepon di meja bara berdering. Ia melihat layar dan pandangannya gelap, rapat disor sementara. Setelah mengatakan itu, ia bergegas keluar. Aku ingin menyusulnya, tapi Indra menghentikanku dengan pelan. Maya, Pak Bara minta Anda tetap di sini. Aku membeku. Intuisiku entah kenapa mengatakan bahwa bahaya makin membesar. Sekitar 10 menit kemudian, Bara kembali. Wajahnya lebih dingin dari sebelumnya. Proposal proyek Nusantara Corp baru saja diajukan ke tender oleh kompetitor. Kejutan melanda seluruh ruangan. Salah satu pemegang saham melompat berdiri. Tidak mungkin. Rencana yang mereka ajukan hampir identik dengan punya kita. Mendengar itu, tangan dan kakiku mendingin. Kalau kompetitor punya semua data internal kami, Nusantara Corp hampir pasti kalah tender. Kerugiannya bukan hanya miliaran. Ini bisa berdampak pada seluruh rantai proyek tahunan. Hartono berbicara pelan, Bara, ini harus ditangani dengan sangat serius. Saya tahu. Dan bukan cuma internal perusahaan. Kamu cuma bilang bukan. Selesai? Data dicuri dari akunmu. 2 orang ini cuma kacung kecil. Apa jaminannya mereka bisa jual informasi ke pesaing kalau tidak ada orang di belakang mereka? Aku paham maksudnya. Ia berusaha mengarahkan semua kecurigaan padaku. Bara langsung menyela dingin. Om Hartono. Namun Hartono tidak berhenti. Aku cuma bicara logika. Gadis ini baru muncul dan banyak masalah terjadi. Bara, kamu harus berpikir waras. Aku menatapnya lurus. Bapak mencurigai saya bersekongkol dengan kompetitor? Hartono mengangkat bahu. Aku mencurigai semua orang yang punya peluang. Aku mengertakkan gigi. Sejak aku masuk ke ruangan ini, aku merasa tatapannya padaku aneh. Bukan cuma ketidaksukaan atau kewaspadaan, tapi seolah ada sesuatu yang ia takutkan. Akhirnya, Bara mengakhiri rapat dengan nada tegas. Blokir sementara semua data terkait. Tirtayasa dan Dewi dibebas tugaskan untuk penyelidikan. Dan Maya, ia menatapku beberapa detik, akan terus memimpin proyek ini. Ruangan langsung riuh. Hartono memukul meja keras-keras. Kamu gila? Orang yang paling tahu soal proyek ini sekarang berstatus tersangka. Saya yang bertanggung jawab. Ketegangan memuncak. Semua orang menahan napas. Akhirnya Hartono berdiri. Bagus. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melindunginya. Setelah mengatakan itu, ia keluar. Aku menatap punggungnya dengan hati yang berat. Setelah rapat, Bara membawaku ke ruangannya. Begitu pintu tertutup, aku langsung bertanya, siapa Pak Hartono itu? Ia terdiam beberapa detik sebelum menjawab, teman lama ayahku. Itu saja, ia melihat keluar jendela. Waktu Nusantara Corp baru dirintis, Om Hartono adalah orang yang ikut membangun perusahaan bersama ayahku. Tapi dia membenciku. Bara tidak menyangkal. Bukan cuma kamu, tapi ibumu juga. Ia mengangguk pelan. Aku teringat tatapan Hartono saat menyebut ibuku. Bukan hanya kebencian, tapi ada sesuatu yang sangat kelam. Dulu dia juga mencintai ibuku, kan?
Bara terdiam, lalu menjawab, "Ya, aku membeku. Waktu itu, Om Hartono mendekati ibumu lebih dulu dariku." Di kepalaku, semuanya mulai terhubung. Pantas saja tatapannya pada ibuku begitu aneh. Lalu kecelakaan itu. Bara berbalik cepat. "Jangan menebak-nebak. Bapak juga berpikir itu perbuatannya, kan?" Ia tidak menjawab. Keheningannya sudah cukup membuatku mengerti. Hatiku menjadi dingin. Kalau itu benar, berarti cerita lama itu tak pernah selesai, hanya terkubur selama 20 tahun lebih. Tepat saat itu, ponselku berdering. "Ibu," begitu kuangkat, aku mendengar suaranya yang panik. "Maya, kamu di mana?" "Di kantor, Bu. Ibu baru saja melihat ada orang-orang aneh di depan rumah kita." Aku langsung melompat. "Siapa?" "Ibu tidak tahu, tapi mereka terus memperhatikan rumah kita." Aku menatap Bara. Ia juga mendengar percakapan itu dan wajahnya langsung berubah. "Biar aku yang bicara." Aku memberikan ponselku padanya. Suaranya menjadi berat. "Lestari, kunci pintu dan jangan buka untuk siapapun." Ibuku terdiam beberapa detik sebelum sadar siapa yang bicara. "Baik, Bara." Aku membeku mendengar bagaimana ia memanggil ibuku. Bukan kamu atau Lestari, melainkan dengan keakraban yang protektif. Aku segera ke sana. Ibu belum sempat menjawab, di ujung sana terdengar suara keras. Brak, seolah seseorang memukul pintu besi. Ibu menjerit ketakutan. "Siapa di luar?" Jantungku mencelos. Suara pria asing terdengar dari telepon. "Buka pintunya." Ibu bernapas terengah-engah, "Kalian siapa?" Tak ada jawaban, hanya hantaman keras lagi di pintu. Aku merebut telepon. "Ibu, ibu." Tapi panggilan itu tiba-tiba terputus. "Tut, tut." Aku terpaku. "Ibu." Tidak ada jawaban. Tanganku gemetar sampai ponselku hampir jatuh. Bara menyambar kunci mobil dari meja dan menarikku keluar. Selama kami turun ke parkiran basement, aku jelas mendengar jantungku berdebar gila. Aku takut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar takut. Kalau cerita lama itu benar, kalau seseorang benar-benar rela melakukan apa saja untuk menyembunyikan rahasia, berarti ibuku sekarang dalam bahaya. Baru saja mobil keluar dari gerbang perusahaan, ponsel Bara berdering lagi. Ia menyalakan loudspeaker. Suara Indra terdengar tegang, "Pak Bara, baru saja ada kabar dari rumah sakit." "Ada apa?" Bapak Prasetyo tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Aku membeku. "Kenapa?" Indra terdiam sebentar, lalu menjawab, "Dugaan keracunan." Mobil melesat menembus lalu lintas malam Surabaya. Hujan memukul keras kaca depan, ketukannya bergema di dadaku. Aku duduk di sebelah Bara dengan tangan dingin seolah membeku, terus-menerus memutar nomor ibu, tetapi di ujung sana hanya terdengar nada sambung yang panjang dan putus asa. Aku belum pernah melihat Bara setegang ini. Sebelah tangannya mencengkeram setir, tangannya yang lain mengepal sampai uratnya menonjol. Wajahnya yang biasanya dingin kini menggelap dan tatapannya begitu tajam hingga menakutkan untuk dilihat. Aku menoleh padanya. "Bapak pikir ini perbuatan?" Ia memotong perkataanku sebelum aku selesai. "Jangan menakut-nakuti dirimu sendiri." Tapi suaranya lebih serak dan berat dari biasanya. Aku tahu dia memikirkan hal yang sama denganku. Semuanya terjadi terlalu cepat dan aneh. Kebocoran data perusahaan, kemunculan orang dari masa lalu ibuku, Prasetyo dirawat dengan dugaan keracunan, dan tepat setelah itu, ada yang mendobrak masuk ke rumah ibuku di tengah malam. Semua ini seperti ulah tangan tak terlihat yang berusaha menarik rahasia yang terkubur lebih dari 20 tahun ke permukaan. Begitu mobil berbelok ke jalanan menuju perumahan lama ibu di Sidoarjo, dari jauh aku melihat lampu kelap-kelip. Di depan gang, ada mobil polisi. Hatiku mencelos. Aku melompat keluar dari mobil, bahkan sebelum mobil itu berhenti sepenuhnya. "Ibu." Aku berlari ke gang sempit, air terciprat dari kakiku. Pintu besi rumah ibu terbuka sedikit. Tetangga ibu yang berdiri di bawah kanopi melihatku dan memanggil, "Maya." Aku berbalik tajam. "Bu Ningsih, ibuku di mana?" "Ibumu dibawa ke rumah sakit,
Tadi ada orang gedor-gedor pintu. Terus ibu dengar suara piring pecah. Pas ibu lari ke sini, ibumu udah pingsan di dalam rumah. Aku merasa kakiku lemas. Bara mendekat dan menahan bahuku. Di rumah sakit mana? RSUD Dr. Suetomo. Ia langsung menarikku kembali ke mobil. Sepanjang jalan menuju rumah sakit, aku duduk seperti batu. Gambaran paling menakutkan terlintas di kepalaku. Ibu memang punya darah rendah, dan kalau dia benar-benar kaget hebat, aku tak berani membayangkan apa yang terjadi. Ketika kami tiba di rumah sakit, di depan ruang IGD, Indra sudah menunggu. Bagaimana? Bu Lestari ada di ruang observasi. Dokter bilang karena syok berat dan tekanan darahnya turun. Mendengar itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku setengah berlari menuju lorong IGD. Dari celah pintu kaca yang sedikit terbuka, aku melihat ibu terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, ada infus di tangannya. Saat itu hatiku serasa diiris. Selama ini dia membesarkanku sendirian memikul beban masa lalu tanpa memberitahu siapapun, dan sekarang, ketika luka lama kembali terbuka, orang pertama yang dalam bahaya lagi-lagi adalah dirinya. Aku berdiri di pintu, hidungku terasa perih, bara lama berdiri di belakangku, lalu berkata pelan, "Dia akan baik-baik saja." Aku menoleh. Untuk pertama kalinya, aku berdiri di samping ayah kandungku dalam situasi seperti ini. Semuanya terasa begitu dekat, namun begitu asing. Aku pikir kalau suatu hari aku bertemu ayahku, aku akan melontarkan banyak celaan padanya. Tapi sekarang, melihatnya berdiri di sini, menatap bangsal ibuku dengan kecemasan yang tak ditutup-tutupi, aku tak tahu harus berkata apa. Tak lama kemudian, dokter keluar. Keluarga pasien, kami aku dan Bara secara refleks maju. Dokter menatap kami dan berkata, pasien mengalami syok psikologis yang parah. Selain itu, tekanan darahnya turun. Kondisinya sekarang stabil, tapi beliau butuh istirahat. Malam ini harus ada yang berjaga, biar aku saja, kataku, dan Bara bersamaan. Kami saling memandang, akhirnya, ia berkata pelan, "Masuklah temui ibumu." Aku mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Ibu sudah sadar, tapi masih sangat lemah. Melihatku, ia langsung menggenggam tanganku. "Maya, kamu di sini? Maafkan ibu." Mendengar kata-kata itu, aku hampir menangis. Ibu bicara apa sih? Ibu nggak salah. Aku duduk di tepi ranjang dan membelai rambutnya lembut. Aku enggak nyalahin ibu, Bu. Mata ibu memerah. Tapi ibu takut. Aku meremas tangannya. Aku di sini. Ia menatapku lama. Lalu tiba-tiba bertanya, "Bara di mana?" Aku sedikit kaku. "Dia di luar." Ibu terdiam beberapa saat, lalu memalingkan wajahnya perlahan. Aku mengerti. Selama bertahun-tahun ini, dia belum siap bertemu dengan pria yang dulu sangat dicintainya. Pada saat itu, pintu kamar terbuka. Bara masuk. Di detik pandangan mereka bertemu, aku merasa segalanya di ruangan itu membeku. Ibu menundukkan kepalanya lebih dulu. "Maaf, membuatmu repot lagi." Suaranya sangat pelan. Bara berdiri kaku selama beberapa detik, lalu berjalan mendekat perlahan. "Jangan bicara begitu." Belum pernah aku melihat tatapan selembut itu darinya. Bukan kelembutan pria sukses pada seorang wanita, melainkan perasaan yang setelah melewati 20 tahun tak kunjung hilang. Ibu memalingkan wajah dengan cepat, tapi aku sempat melihat sudut matanya memerah. Keheningan berlangsung lama. Akhirnya, ibu yang bicara duluan. "Bagaimana kabar Pak Prasetyo?" Bara terdiam. "Di ICU." Ibu bergidik. "Sangat parah?" Dokter menemukan racun di obat jantungnya. Aku melihat wajah ibu berubah. "Siapa yang mau membunuhnya?" Bara tidak langsung menjawab. Semuanya sudah kelewatan. Suaranya sangat rendah. Aku menatapnya, lalu menatap ibu. Sepertinya mereka berdua memikirkan hal yang sama. Orang yang berada di balik peristiwa masa lalu itu mungkin tidak pernah benar-benar berhenti. Pada saat itu, ponsel Bara berdering. Ia melirik layar dan bergegas keluar untuk menjawabnya. Ibu menatap punggungnya lama sekali,
Lalu perlahan bertanya padaku, "Kamu tidak membenci ibu?" Aku menggeleng. Ibu sudah cukup menderita. Ia tersenyum sedih. Ibu pikir kalau ibu menjauh dari keluarga Wijoyo, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, dari beberapa hal, kita enggak bisa kabur begitu saja. Aku duduk dan mendengarkan tetesan infus. Bu, kalau seandainya ibu enggak pergi waktu itu, ibu pasti bahagia. Ibu terdiam lama, lalu tersenyum getir. Dalam hidup, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar, Indra masuk dengan wajah tegang. "Pak Bara di mana?" "Baru saja keluar." Indra menoleh padaku. "Maya, Anda harus segera pergi dari rumah sakit." Aku berdiri. "Ada apa?" Indra merendahkan suaranya. "Seseorang baru saja membocorkan ke internet bahwa Anda adalah anak di luar nikah Pak Bara." Aku membeku. "Bocor?" Beritanya menyebar sangat cepat. Wartawan sedang menuju kantor dan ke rumah sakit ini juga. Wajah ibu memucat. Belum sempat aku bereaksi, terdengar keributan di lorong. Langkah kaki tergesa-gesa, teriakan. Kemudian terdengar suara seorang wanita bertanya dengan keras, "Ruang rawat Ibu Lestari di mana?" Wajah Indra berubah. Mereka sudah sampai. Keributan di lorong makin membesar. Aku dengan jelas mendengar bunyi jepretan kamera dan langkah kaki di lantai keramik. "Cepat, ke kamar ini," katanya wanita dari masa lalu itu ada di sini dan anak di luar nikahnya juga. Aku berdiri mematung di tengah kamar, sementara ibu pucat pasi seolah bakal pingsan lagi. Indra buru-buru menutup tirai. "Maya, bawa Bu Lestari keluar lewat pintu belakang. Sekarang, ibu masih di infus. Kita tidak akan sempat." Tepat saat itu terdengar ketukan keras di pintu. "Permisi, kami dari media." Indra mengertakkan giginya. Sial. Pintu sedikit terbuka dan beberapa mikrofon langsung disodorkan dari celahnya. "Bu Lestari, benarkah Anda mantan kekasih Bapak Bara Wijoyo? Apakah benar Maya adalah anak di luar nikah beliau? Kenapa disembunyikan selama 20 tahun? Aku belum pernah berada dalam situasi sekacau ini." Pertanyaan-pertanyaan menghujani seperti pisau, tak peduli seberapa menyakitkannya. Ibu gemetar hingga tangannya sedingin es. Aku langsung menghalangi ranjangnya. "Pergi kalian semua." Seorang jurnalis perempuan masih berusaha menerobos. "Maya, apa Anda sudah tahu sebelumnya kalau Anda anak di luar nikah Bara Wijoyo? Anda masuk Nusantara Corp karena koneksi? Pak Bara melindungi Anda karena hubungan keluarga?" Aku mengepalkan tangan hingga sakit. Di tengah kekacauan itu, suara dingin terdengar dari belakang. "Keluar." Semua orang langsung menoleh. Di ujung lorong, berdiri Bara. Wajahnya sedingin es. Di belakangnya ada sekitar 10 satpam rumah sakit, tidak ada yang berani bersuara lagi. Ia berjalan cepat dan berdiri di depan pintu kamar. Saya ulangi untuk terakhir kalinya. "Pergi." Satu wartawan masih nekat bertanya, "Pak Bara, bisakah Anda mengonfirmasi bahwa Maya adalah putri Anda?" Tatapan Bara langsung tertuju pada orang itu. "Kalian mengganggu pasien, tapi publik berhak tahu, dan saya berhak menuntut siapapun yang melanggar privasi dan membahayakan kesehatan orang lain." Suaranya tak keras, tapi begitu dingin hingga lorong langsung senyap. Akhirnya, satpam mengusir kerumunan wartawan itu. Pintu ditutup dan keheningan sementara kembali. Aku berbalik dan melihat ibu memegangi dadanya, bernapas terengah-engah. Bara langsung mendekat dan membantunya duduk, menyandarkannya di bantal. "Lestari, tenanglah." Itu pertama kalinya aku mendengarnya memanggil nama ibuku dengan begitu sederhana dan lembut. Ibu duduk dengan mata terpejam cukup lama, lalu pelan-pelan berkata, "Maaf, aku buat masalah lagi buatmu, jangan bilang begitu." Tatapan Bara penuh dengan penderitaan. Aku berdiri di samping, tenggorokanku tercekat. Mereka jelas masih saling mencintai, tapi waktu, kesalahpahaman, dan masa lalu terlalu lama memisahkan mereka. Saat itu, Indra mendekat dan menyerahkan ponsel pada Bara. "Coba Bapak lihat." Ia mengambil ponsel itu dan wajahnya makin gelap. Aku melirik sekilas dan terpaku. Portal-portal berita besar sudah penuh dengan artikel tentangku dan ibu.
Rahasia mengejutkan CEO Nusantara Corp, anak di luar nikah muncul setelah 25 tahun, wanita yang disembunyikan keluarga Wijoyo selama bertahun-tahun, ada fotoku di kantor, foto ibu saat dibawa ke rumah sakit, bahkan foto-foto lama ibu saat muda. Bulu kudukku merinding. Ini tidak mungkin kebetulan, ada yang sengaja membocorkan semuanya dalam waktu singkat. Bara mematikan layar ponsel dan menoleh ke Indra. Cari sumbernya. Sedang kami usahakan, Pak. Temukan dengan cara apapun. Baik, aku menatapnya. Menurut Bapak, siapa pelakunya? Ia terdiam beberapa detik. Orang yang ingin menghancurkan Nusantara Corp. Tiba-tiba aku teringat Hartono. Dari awal, ia selalu muncul di saat yang tepat dan mengatakan hal-hal yang memperburuk keadaan. Ibu, aku berbalik dan melihat ibu menatap layar ponsel yang sudah gelap. Wajahnya pucat pasi. Ibu, ada apa? Ia menggenggam tanganku erat. Maya, ini gawat. Maksud ibu? Ibu takut, mereka sudah mulai bergerak. Aku mengernyit. Mereka siapa? Ibu menatap Bara. Pandangan mereka bertemu selama beberapa detik, sangat berat. Akhirnya Bara berbicara. Waktu itu, setelah aku kecelakaan, ada orang di jajaran direksi Nusantara Corp yang mau memanfaatkan kondisiku buat merebut kendali perusahaan. Aku mengangguk. Ibu sudah cerita sedikit tentang itu, tapi setelah aku sembuh, semuanya mereda begitu saja. Terlalu cepat, Bapak curiga ada dalang di baliknya? Bukan curiga, ia menatapku, tapi yakin. Jantungku berdebar kencang. Beberapa tahun terakhir, data Nusantara Corp sering bocor, kami kalah tender dari kompetitor. Tapi setiap kali diusut, penyelidikannya selalu buntu tepat sebelum menangkap pelakunya. Hatiku mendingin. Berarti, kisahku hanyalah satu mata rantai. Keheningan berat menggantung di ruangan, beberapa saat kemudian, ibu tiba-tiba berbicara. Bara, kalau benar orang itu, jangan selidiki lagi. Aku menoleh terkejut. Ibu, suara ibu bergetar. Selama 20 tahun ini, aku cuma mau kamu dan Maya aman. Bara mengepalkan tangan, aku enggak bisa pura-pura enggak tahu lagi. Ibu menunduk, tapi aku enggak mau ada yang celaka lagi. Saat itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Begitu kuangkat, suara pria serak terdengar dari seberang. Kalau kamu mau ibumu hidup tenang, suruh Bara berhenti. Aku membeku. Ini siapa? Terdengar tawa dingin. Jangan terlalu banyak ingin tahu. Seperti ibumu dulu, belum sempat aku membalas, telepon diputus, tanganku gemetar. Bara langsung sadar. Ada apa? Aku memberikan ponselku padanya. Wajahnya langsung sedingin es setelah mendengarnya. Blokir nomor ini. Indra langsung mengambil ponselku untuk melacaknya. Ibu duduk di ranjang dengan bibir memutih. Itu dia. Aku berbalik tajam. Ibu kenal suaranya. Ibu tidak langsung menjawab. Lama sekali ia terdiam, lalu dengan suara gemetar berkata, tahun itu. Suara ini yang menelepon ibu setelah rumah sakit terbakar. Kulit kepalaku kebas. Ibu yakin? Ibu nggak akan lupa. Bara melompat berdiri. Indra, periksa semua arsip lama kasus kebakaran itu sekarang. Baik, aku menatap Bara dan untuk pertama kalinya melihat ketenangannya benar-benar retak. Selama lebih dari 20 tahun, ia mungkin hidup dalam kecurigaan tanpa jawaban. Dan kini, ketika rahasia mulai terbongkar, sosok di balik bayangan akhirnya menampakkan diri. Tepat pada saat itu, keributan terdengar lagi di lorong. Seorang perawat berlari lewat. ICU nomor 3. Pasien keracunan henti jantung, aku bergidik dan menatap Bara. Karena di ICU ketigalah Prasetyo dirawat. Suara langkah kaki di lorong makin ribut. Kulihat Bara langsung melesat keluar kamar. Mendengar teriakan perawat, Indra mengejarnya. Di kamar bernuansa antiseptik yang dingin ini tinggal aku dan ibu. Ibu meremas ujung selimut begitu kuat sampai tangannya gemetar. Enggak mungkin. Aku menoleh. Ia menatap pintu dengan ngeri. Kalau terjadi apa-apa sama Prasetyo, semuanya bakal hancur berantakan. Belum sempat aku bertanya, perdebatan terdengar dari luar. Keluarga tolong minggir,
Pasien lagi diresusitasi. Bunyi panjang monitor jantung menusuk tulang. Aku melompat. Ibu di sini aja. Aku keluar bentar. Jangan. Ibu tiba-tiba mencengkeram tanganku kuat-kuat. Wajahnya pucat, tapi matanya ketakutan. Jangan pergi sendiri. Aku terpaku. Sejak awal cerita ini, ibu selalu seperti itu. Dia enggak peduli sama dirinya sendiri. Dia cuma takut aku terseret ke masa lalu. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Bara masuk. Melihatnya sekilas saja, aku tahu situasinya buruk. Kemejanya kusut. Rambutnya berantakan. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Gimana kabarnya? Bara diam sebentar. Berhasil diselamat. Aku membuang napas lega. Tapi dia menambahkan, dokter bilang, 5 menit lebih lambat. Dia enggak akan selamat. Suasana kamar makin berat, ibu tertunduk lama, lalu bertanya pelan, dia udah sadar? Belum. Bara menarik kursi dan duduk di depan ibu. Mereka berdua bertatapan lama tanpa kata. Aku duduk di antara mereka, merasa seperti sedang menonton dua orang dari masa lalu yang panjang. Masa lalu yang memisahkan mereka selama 20 tahun, dan kini pertemuan mereka terasa sangat berbeda. Akhirnya, Bara berbicara duluan. Lestari. Ibu mendongak perlahan. Ya? Kukira. Kita enggak bisa diam lagi. Jantungku berdebar kencang. Ibu langsung paham maksudnya. Kamu mau apa? Mengusut ini sampai tuntas. Ibu langsung menggeleng. Jangan. Kenapa? Aku takut kamu celaka. Bara tersenyum getir. Kamu pikir aku bisa mundur sekarang? Ibu terdiam. Selama 20 tahun ini, aku pikir semuanya cuma kecelakaan dan kesalahpahaman. Tapi sekarang aku sadar, ada yang sengaja ngedorong kita ke sini. Suaranya makin dingin. Orang itu, pengin aku kehilangan kamu dan putri kita. Pengin aku kehilangan perusahaan juga. Kulihat tangan ibu gemetar. Beberapa saat kemudian, ia bersuara parau. Bara, aku nggak mau putriku yang baru saja kenal ayahnya hidup dalam bahaya. Tenggorokanku tercekat. Sejak kecil, ibu menyembunyikan semua penderitaan sendirian. Sekarang, yang paling ia takutkan adalah aku terseret. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya, memegang tangannya. Bu, ia menoleh padaku. Aku bukan anak kecil lagi. Mata ibu langsung merah. Tapi kamu putriku. Aku tersenyum sedih. Dan putrinya juga. Setelah kata-kata itu, kamar itu hening beberapa detik. Ini kali pertama aku secara terbuka mengakui Bara sebagai ayahku. Aku menatapnya, pandangannya membeku, seolah kalimat sederhanaku itu menusuknya sampai ke lubuk hati. Mungkin selama 20 tahun lebih, dia tak pernah membayangkan punya seorang putri. Saat itu, Indra mengetuk pintu. Pak Bara. Iya, tim teknis baru aja ngelacak sumber pertama yang nyebarin berita ke internet. Bara langsung berdiri. Siapa? Indra melirik sekilas padaku dan ibu, lalu memelankan suara. Akun itu dibuat dari sistem internal Nusantara Corp. Aku mengernyit. Orang dalam, bukan cuma itu. Indra menelan ludah. Foto-foto. Lama Bu Lestari diambil dari arsip pribadi Bapak Prasetyo. Ibu memucat. Foto lama ibu? Dari mana mereka dapat? Bara mengertakkan gigi. Di perusahaan, selain ayahku yang punya akses ke arsip itu, cuma satu orang. Aku langsung ingat nama itu. Bapak Hartono. Indra mengangguk. Pak Hartono baru saja meninggalkan rumah sakit. Suasana kamar langsung mencekam. Aku menatap Bara. Bapak udah curiga padanya dari awal, kan? Ia tak langsung menjawab. Sesaat kemudian ia berkata pelan. Waktu itu, dia sangat mencintai ibumu. Ibu menunduk, tapi aku tak pernah memberinya kesempatan. Sejak dia memilih aku, hubungan kami memburuk, aku merasa semuanya mulai jelas. Pria yang cintanya tak terbalas bertahun-tahun, yang melihat orang yang dicintainya memilih orang lain, lalu kehilangan kekuasaan dan posisinya di perusahaan. Kalau itu benar dia, hatiku bergidik. Aku tak berani membayangkannya. Saat itu,
Ponsel Bara berdering lagi. Telepon dari ICU Prasetyo. Ia menyalakan loudspeaker. Terdengar suara dokter. Keluarga pasien? Pasien baru saja sadar. Bara langsung bertanya, bagaimana kondisi papa saya? Nyawanya sudah tidak terancam. Tapi, beliau minta memanggil ibu yang bernama Lestari. Ruangan itu sunyi senyap. Ibu mengepalkan tangannya sampai pucat. Dokter melanjutkan, beliau bilang, ada hal sangat penting yang harus disampaikan kepadanya segera. Telepon ditutup. Aku menatap ibu. Ia duduk diam lama, lalu pelan berkata, aku akan menemuinya. Jangan, Bara langsung menolak. Kita nggak tahu siapa dalang di balik semua ini. Tapi kalau dia beneran mau ngomong, suara ibu makin pelan. Aku harus dengar. Bara menatapnya lama, lalu akhirnya berdiri. Aku temani, aku ikut, sahutku cepat. Ibu menatapku cemas. Maya, aku mau tahu kebenarannya, Bu. Ini kali pertama ibu tidak menghentikanku. Mungkin ia juga sadar, sudah waktunya membongkar semua rahasia yang disimpan 20 tahun. Baru saja kami keluar kamar, beberapa pria berjas hitam muncul di lorong. Aku langsung mengenali mereka sebagai pegawai perusahaan, salah satunya mendekati Bara dengan wajah tegang. Pak Bara, baru aja ada insiden di kantor. Ada apa? Ada yang menyusup ke ruang arsip data lama. Aku terkejut. Ada yang hilang? Pria itu menatap Bara lurus. Semua dokumen soal kebakaran rumah sakit bertahun-tahun lalu hilang. Kulit kepalaku serasa kebas. Dalang di balik ini semua mulai menghapus jejak. Lorong rumah sakit yang nyaris kosong malam itu terasa sedingin es, cahaya lampu putih yang memantul di lantai keramik, membuat suasana makin menindas. Aku berdiri di antara ibu dan Bara, dan rasanya kami bertiga sedang ditarik masuk ke pusaran masa lalu yang dalam, di mana kami tak bisa lagi keluar. Semua dokumen hilang, Bara menatap staf keamanan perusahaan itu dengan nada rendah. Iya Pak, kamera CCTV di lantai arsip dimatikan tepat selama 15 menit. Pas sistem nyala lagi, lemari dokumen udah dibobol. Bulu kudukku merinding. Orang ini bukan cuma mau menyembunyikan masa lalu, dia panik kebenaran akan terungkap. Ibu yang berdiri di sebelahku tiba-tiba berkata pelan, sudah terlambat. Aku menoleh. Ibu, ia melihat tangannya, suaranya lelah seperti orang yang udah jalan jauh banget. Beberapa hal bisa disembunyikan 20 tahun, tapi enggak bisa seumur hidup. Tak ada lagi yang bicara. Kami turun ke ICU tempat Prasetyo dirawat. Di depan pintu, udah ada 2 satpam. Lihat Bara, mereka langsung nunduk dan minggir. Di dalam, suara monitor jantung bunyi pelan dan stabil. Prasetyo berbaring di ranjang, wajahnya makin tirus dari terakhir aku ketemu di kafe. Selang oksigen nempel di hidung, tangannya yang diinfus penuh lebam bekas jarum. Orang yang dulu ditakuti banyak orang, sekarang kelihatan tua banget, tapi pas dia lihat ibu masuk, matanya getar. Lestari. Suaranya serak. Ibu berdiri diam sebentar, lalu mendekat. Saya di sini. Prasetyo menatapnya lama, kayak ngecek ini halusinasi atau bukan. Akhirnya dia noleh ke Bara. Keluar. Bara membeku. Papa mau ngomong berdua sama Lestari. Kulihat tangan ibu sedikit meremas ujung bajunya. Kemungkinan dia sendiri enggak mau berduaan sama orang ini, tapi dia tetap ngangguk pelan. Bara, keluarlah sama Maya. Aku nggak bisa ninggalin kalian. Enggak apa-apa. Ibu bakal baik-baik aja. Bara mandang mereka sebentar, lalu narik aku keluar. Pintu ICU ditutup. Di lorong, cuma ada suara pelan AC, aku duduk di kursi, kepalaku kacau. Menurut Bapak, dia mau ngomongin apa? Bara nyender di tembok, matanya ke lantai. Mungkin soal apa yang terjadi waktu itu. Aku diam. Beberapa saat kemudian, aku nanya pelan. Bapak benci dia? Dia senyum getir. Waktu muda, iya. Sekarang, dia enggak langsung jawab. Pas sudah dewasa, kamu bakal sadar, kadang orang ambil keputusan bukan karena jahat, tapi karena takut. Aku natap siluet wajahnya di bawah lampu rumah sakit. Buat pertama kalinya aku sadar,
Pria di depanku ini bukan sekadar CEO dingin yang ditakuti seisi kantor. Dia juga pernah jadi pemuda yang mencintai dengan sepenuh hati, yang dipisahkan dari kekasihnya, dan lebih dari 20 tahun enggak tahu punya seorang putri. Mikirin itu, hatiku jadi hangat. Pa, dia noleh. Aku nyebut kata itu pelan dan agak kaku. Papa. Dia membeku, matanya enggak percaya. Dan aku ngerasain jantungku deg-degan banget sampai susah napas. Cuma satu kata, tapi butuh waktu seumur hidup perpisahan buat ngucapinnya. Dia diam lama banget, terus jawab serak. Iya, aku ketawa, tapi mataku basah. Aku belum kebiasa. Dia juga senyum tipis. Papa juga. Di detik itu, aku baru ngerasain benar-benar punya keluarga. Enggak sempurna, enggak utuh, tapi nyata. Tiba-tiba pintu bangsal kebuka keras. Ibu keluar, wajahnya seputih kertas. Bara langsung loncat. Lestari, ada apa? Ibu natap dia beberapa detik, lalu geleng pelan. Dia mau ketemu kamu. Bara langsung masuk. Aku mau ngikutin, tapi ibu nahan tanganku. Dia duduk di kursi, lemas banget. Akhirnya, dia nyeritain semuanya. Jantungku mencelos. Dia bilang apa? Ibu mejemin mata sebentar, lalu ngomong parau. Orang di balik semua ini waktu itu, beneran Hartono. Aku terpaku. Walau udah nebak, tapi dengar konfirmasinya bikin bulu kuduk merinding. Ibu yakin? Prasetyo bilang, tahun itu dia tahu Hartono korupsi uang perusahaan. Bara kebetulan tahu. Makanya Hartono ngerencanain kecelakaan itu. Aku ngepalin tangan. Berarti kebakaran rumah sakit itu buat bunuh Bara dan ngilangin jejak? Kulit kepalaku mati rasa. Orang yang sanggup ngelakuin hal kayak gitu selama lebih dari 20 tahun demi nyimpan rahasia, sebengis apa dia? Bu, selama ini Hartono diam-diam ngendaliin Nusantara Corp, Prasetyo tahu, tapi dia nggak punya cukup bukti, makanya dia diam. Aku teringat tatapan Hartono ke ibu. Itu bukan cuma kebencian, tapi obsesi yang sakit dan dipendam terlalu lama. Saat itu, dari dalam ICU terdengar suara keras, aku dan ibu kaget dan nengok, pintu kebuka, Bara lari keluar, wajahnya berubah drastis. Dokter, aku panik dan lari ke dalam. Prasetyo megangin dadanya, napasnya ngos-ngosan. Monitor jantung bunyi nyaring. Dokter dan perawat langsung lari ke dalam buat resusitasi. Kami semua disuruh keluar ke lorong. Ibu terpaku lihat dari kaca, bibirnya getar tanpa suara. Aku pegang tangannya, dan ngerasa tangannya sedingin es. Pasti baik-baik aja, Bu, tapi aku sendiri enggak tahu lagi nenangin ibu atau diriku sendiri. Sekitar 20 menit kemudian, dokter keluar sambil buka masker dengan lelah. Kami turut berduka cita. Suasana membeku. Aku nengok ke Bara, dia berdiri diam, wajahnya pucat tapi enggak ngomong apa-apa, ibu sempoyongan dan hampir jatuh. Aku buru-buru nahan dia. Dokter nunduk. Sebelum meninggal, pasien ninggalin sesuatu. Dia nyodorin amplop coklat. Beliau minta ini diserahkan langsung ke Pak Bara. Bara ambil amplop itu. Tangannya sedikit getar. Kulihat di amplop itu ada tulisan cakar ayam. Bukti untuk menjerat Hartono. Lorong rumah sakit tenggelam dalam keheningan yang berat. Tapi saat itu, dari ujung lorong kedengaran suara langkah kaki pelan. Aku dongak, Hartono berdiri di sana. Di bibirnya ada senyum tipis. Dia pakai setelan jas hitam rapi, wajahnya tenang dan dingin. Seolah kematian Prasetyo di dalam enggak ada urusannya sama dia. Kurasakan ibu makin kencang genggam tanganku. Bara tetap diam, amplop coklat itu masih di tangannya. Ujung kertasnya lecek karena diremas keras. Hartono jalan pelan mendekat. Sayang sekali. Prasetyo pergi begitu cepat. Bara natap dia. Suaranya makin berat. Ngapain Om di sini? Dengar teman lama meninggal? Datang melayat. Enggak boleh, nada bicaranya lembut banget. Tapi di matanya enggak ada duka sama sekali. Aku lihat senyum tipis di bibirnya dan punggungku merinding. Selama ini, pria ini berdiri di bayangan, berlindung di balik kesopanan dan status pemegang saham tertua buat nyembunyiin kelakuan kejinya. Ibu tiba-tiba bersuara, suaranya getar,
tapi jelas. Hartono, cukup. Dia nengok ke Iteri, matanya sebentar melembut, terus berubah distorsi lagi kayak luka lama yang ketarik. Lestari, seandainya dulu kamu milih aku, semuanya bakal beda. Ibu geleng kepala. Enggak. Kalau dulu aku milih kamu, aku benar-benar bakal nyesal seumur hidup. Wajah Hartono langsung kaku. Bara buka amplop itu tepat di depannya, di dalamnya ada flash disk kecil, beberapa rekening koran lama, rekaman audio dengan catatan tanggal, dan surat tulisan tangan Prasetyo. Indra langsung ambil flash disk itu dan colok ke tablet. Cuma beberapa menit, di layar muncul rekaman telepon, bukti transfer uang, daftar orang bayaran buat kecelakaan itu, bahkan info kebocoran data Nusantara Corp baru-baru ini. Makin banyak bukti yang kebuka, wajah Hartono makin gelap. Bara natap dia. Setiap kata yang keluar terasa berat. Kecelakaan saya. Kebakaran rumah sakit. Jual data ke kompetitor. Fitnah Maya. Meracuni ayah saya. Om masih mau nyangkal? Hartono diam beberapa detik, terus ketawa. Bukti yang bagus. Tapi kamu pikir dengan ini aja bisa jatuhin aku? Saat itu, di belakangnya muncul dua pria berpakaian sipil. Salah satunya nunjukin lencana. Pak Hartono, kami dari kepolisian. Silakan ikut kami. Senyumnya langsung hilang. Ternyata sebelum masuk ke ICU, Bara diam-diam udah lapor polisi. Dia enggak bertindak pakai emosi, enggak pakai kekuasaannya buat balas dendam, dia milih jalan paling benar yang enggak nyisain celah buat orang kayak Hartono. Waktu Hartono dibawa ngelewatin ibuku, bahkan di detik itu, dia masih natap ibu. Matanya penuh benci dan luka. Lestari, kamu nggak pernah ngerti aku. Ibu natap lurus ke matanya, lebih tenang dari dugaanku. Aku ngerti. Justru karena aku ngerti, makanya aku nggak milih kamu. Kata-kata itu mengakhiri obsesi yang udah bertahan lebih dari 20 tahun. Setelah Hartono dibawa, lorong rumah sakit jadi sunyi banget. Bara lama berdiri di depan pintu ICU ayahnya. Ayah yang udah buat salah, yang dengan kejam misahin dia dari ibu. Tapi di akhir hidupnya, dia tetap berusaha ninggalin bukti buat nebus sebagian kesalahannya. Pemakaman Prasetyo Wijoyo digelar lebih sederhana dari bayanganku. Ibu enggak berdiri di barisan keluarga, tapi tetap datang nyekar. Dia berdiri lama sambil nunduk depan fotonya, lalu pelan bilang, "Dendam lama aku tinggalin ke Anda. Istirahatlah dengan tenang." Bara berdiri di sebelahku. Matanya merah, tapi dia enggak nangis. Aku tahu hatinya berat banget. Ada hubungan ayah anak yang isinya bukan cuma cinta atau benci, tapi juga seumur hidup penuh kesalahan, harapan, dan kata-kata yang enggak pernah terucap. Seminggu kemudian, hasil penyelidikan internal diumumin. Hartono didakwa berlapis atas beberapa pasal berat. Pak Tirtayasa dan Dewi juga diproses hukum karena ikut serta nyuri data, fitnah rekan kerja, dan terima suap. Dewi nangis dan minta ketemu, tapi aku tolak. Aku enggak benci dia, aku cuma sadar, setiap orang harus bayar harga buat keserakahannya. Ada kesalahan yang enggak bisa diperbaiki cuma pakai kata maaf. Gosip soal aku dan ibu pelan-pelan reda. Setelah Nusantara Corp bikin pernyataan resmi buat ngelindungin privasi keluarga, Bara enggak nutupin keberadaanku, tapi juga enggak jadiin ini trik humas. Di rapat pemegang saham, dia cuma bilang satu kalimat, "Maya memang putri saya, tapi posisinya di Nusantara Corp ditentukan oleh kemampuannya. Aku tetap di Departemen Perencanaan, proyek utama itu harus diulang dari awal. Aku dan tim baru ngabisin banyak malam begadang, ngecek setiap angka, setiap baris." Dan pas persetujuan final, waktu aku berdiri di depan manajemen presentasi proyek, aku udah bukan karyawan telat yang gemetaran ketakutan lagi. Aku lihat ke barisan depan, Bara duduk di sana. Tatapannya tenang tapi penuh percaya. Ibu, atas undangannya, juga ada di ruangan, duduk di pojokan. Dia pakai dress biru sederhana, rambutnya dijepit rapi. Di wajahnya, kelihatan haru seorang ibu yang lihat putrinya ngelewatin tonggak penting. Proyek itu disetujui bukan karena koneksi, bukan karena rahasia keluarga,
Tapi berkat hari-hari aku kerja sampai capek banget, lupa makan, dan berkat setiap laporan yang direvisi sampai mataku pedih. Waktu tepuk tangan pecah, aku nengok ke ibu. Dia senyum, sudut matanya basah, tapi terang banget. Setelah itu, hubunganku sama Bara pelan-pelan mulai berubah. Aku masih belum kebiasa manggil dia papa di depan umum, kadang aku panggil Pak Bara, kadang rada kaku manggil papa, dan dia selalu nungguin dengan sabar. Dia nggak maksa aku langsung nerima. Enggak berusaha nebus masa lalu pakai uang atau kado mahal. Dia cuma ngelakuin hal-hal kecil. Ngajak makan siang, ngirim tukang benerin atap rumah ibu. Dan pas akhir pekan, dia sendiri yang nyetir bawa kami berdua ke Sidoarjo buat nengok kebun kecil ibu. Ibu juga pelan-pelan mulai terbuka. Suatu sore, aku lihat mereka berdua duduk di beranda. Enggak banyak ngomong, cuma minum teh. Matahari sore nyorot ke bahu mereka begitu lembut dan tenang. Seolah waktu akhirnya mutusin buat ngembaliin sedikit kedamaian yang terlambat. Aku enggak tahu apa mereka nyebut ini cinta. Di umur segitu, setelah banyak kehilangan, mungkin orang enggak butuh janji-janji berapi-api. Cuma butuh orang yang duduk di sebelahnya dan bareng-bareng lihat tahun-tahun berlalu dengan tenang. Buatku sendiri, aku sadar kebenaran, walau datang terlambat, punya nilai sendiri. Kebenaran bisa bikin sakit, bikin bingung, tapi juga ngebantu kita paham kenapa orang-orang terdekat kita dulu milih jalan tertentu. Ibuku bukan orang lemah waktu dia pergi dulu, dia ngorbanin seluruh hidupnya buat ngelindungin aku. Bara bukan orang gak punya hati yang ninggalin kami 25 tahun. Dia juga korban konspirasi dan rahasia yang disembunyikan. Dan aku, cewek yang selalu mikir kehilangan sebagian keluarga, akhirnya ngerti kalau ikatan darah itu bukan soal siapa yang selalu ada dari awal, tapi apa orang-orang punya keberanian buat balik lagi ke satu sama lain setelah tahu kebenarannya. Di hari aku diangkat jadi kepala tim Departemen Perencanaan, ibu datang ke kantor bawain buket bunga aster. Bara berdiri di sebelahnya sambil senyum pelan. Aku natap mereka dan tiba-tiba ngerasain kehangatan yang luar biasa di hatiku. Hidup emang enggak selalu ngasih akhir yang sempurna kayak di dongeng. Tapi kalau orang bisa nyesal, berani hadapin kebenaran, dan tetap jaga kebaikan setelah semua luka, masa depan masih bisa dimulai lagi. Dan aku percaya, itulah arti happy ending sesungguhnya dalam hidup manusia. Kisah Maya ini bukanlah sekadar terungkapnya rahasia keluarga. Ada cerita yang setelah usai cuma nyisain ingatan soal uang, kekuasaan, atau intrik, tapi yang paling lama tinggal di hati pendengarnya adalah tatapan seorang ibu yang diam-diam ngorbanin masa mudanya buat ngelindungin anaknya. Penantian lebih dari 20 tahun dari seorang pria yang enggak pernah berhenti mencintai. Dan momen ketika seorang anak pertama kali berani ngucapin kata, "Papa" setelah hampir separuh hidupnya dihabiskan tanpanya. Kisah ini adalah cermin buat kita semua melihat hidup kita sendiri. Seandainya dulu, bertahun-tahun lalu, ada satu kata jujur yang diucapkan. Mungkin 3 orang ini enggak harus kehilangan satu sama lain selama 20 tahun penuh. Tapi hidup emang sering kayak gitu. Makin dalam cintanya, makin takut nyakitin. Ujung-ujungnya, pada milih diam. Tanpa sadar, kalau kadang diam itu lebih nyakitin dari 1000 celaan. Aku paling berempati sama Ibu Lestari, wanita Indonesia biasa, enggak kaya, enggak berkuasa, tapi kuatnya minta ampun sampai bikin kita hormat. Dia rela dicap pengkhianat, rela besarin anak sendirian, rela hidup sepi setengah abad, cuma biar putrinya aman. Di dunia ini, mungkin enggak ada yang lebih sayang ke anak selain ibu, dan enggak ada pengorbanan yang lebih sunyi dari hati seorang ibu. Sedangkan Bara, yang bikin tersentuh dari dia bukan kekayaannya, tapi setelah semua yang hilang, dia tetap jaga harga dirinya. Dia enggak pakai kekuasaannya buat balas dendam, enggak coba beli masa lalu pakai uang, tapi milih jadi pelindung diam-diam buat Maya dan ibunya. Pria dewasa sejati itu bukan yang uangnya banyak, tapi yang setelah semua penderitaan enggak kehilangan sisi kemanusiaannya. Dan pada akhirnya, Hartono harus bayar harganya karena iri hati. Kalau kelamaan dipelihara, bakal jadi benci. Dan benci itu kayak pegang arang panas.
Siapa yang paling lama megang? Dia yang paling parah terbakarnya. Hal terindah dari cerita ini bukan soal keadilan yang ditegakkan dan bukan cuma soal kebenaran yang terungkap. Tapi setelah semuanya, orang-orang yang saling nyakitin nemuin keberanian buat duduk bareng lagi. Hidup ini panjang, tapi di saat yang sama juga sangat pendek. Ada orang-orang yang sekali hilang tak akan pernah bertemu lagi. Maka, selagi masih ada kesempatan untuk mencintai, katakanlah, selagi masih ada kesempatan untuk memaafkan, bukalah hatimu, jangan menunggu sampai kau berdiri di depan foto orang yang telah tiada dan hanya bisa berkata pahit seandainya. Karena kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa badai, melainkan, setelah semua badai berlalu, kau masih punya rumah untuk pulang. Ada seseorang yang menanti di bawah cahaya lampu, dan sebuah tangan yang akan diam-diam menggenggam tanganmu seraya berkata, semuanya sudah selesai.